Tangan mertuaku merobek gaun sutra di manekin sambil memaki aku pencuri. Ia tak tahu itu pesanan klien seharga 50 juta. Detik itu juga, aku tuntut ganti rugi sampai emasnya ludes. Lalu aku pergi meninggalkan mereka dalam penyesalan yang terlambat. Sebelum cerita dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Jam dinding kuno di ruang tengah baru menunjukkan pukul 3:30 dini hari. Suara detiknya yang berirama seolah menjadi satu-satunya musik yang menemani kesunyian rumah itu. Di luar, langit masih gelap gulita, dan udara dingin masih menusuk tulang. Namun, bagi Vina, tidak ada kemewahan untuk menarik selimut kembali atau memeluk guling lebih lama. Vina membuka matanya perlahan, menghela napas panjang sejenak untuk mengumpulkan nyawa, lalu beranjak dari kasur tipis di kamar belakang yang ia tempati bersama suaminya, Bayu. Ia melirik sekilas ke arah Bayu yang masih mendengkur halus. Laki-laki itu tidur dengan pulas, tidak terganggu sedikitpun oleh aktivitas istrinya yang sudah dimulai bahkan sebelum ayam jantan berkokok. Dengan langkah pelan agar tidak menimbulkan suara gaduh, Vina berjalan menuju dapur. Rutinitasnya setiap hari selalu sama dan monoton. Mencuci beras, menjerang air, memotong sayuran, dan menyiapkan sarapan serta bekal untuk suami. Bukan hanya itu, ia juga harus memastikan lantai rumah sudah bersih mengkilap dan cucian baju kotor milik mertuanya, Bu Ratih, sudah terendam sebelum matahari terbit. Vina adalah gambaran istri yang sempurna di mata orang awam. Ia tidak banyak menuntut, rajin, dan sangat patuh. Wajahnya ayu dengan tutur kata yang lembut. Namun, di rumah ini, semua kelebihan itu seolah tidak ada harganya. Dingin sekali airnya pagi ini. Gumam Vina pelan sambil menggosok tangannya yang keriput karena terlalu sering terkena air sabun. Saat aroma nasi goreng kampung dan telur dadar mulai menguar memenuhi dapur, pintu kamar utama terbuka. Bu Ratih keluar dengan wajah masam. Rambutnya masih digulung roll. Wanita parubaya itu berjalan dengan dagu terangkat, seolah inspektur yang siap memeriksa kesalahan bawahan. Bu Ratih mendekat ke meja makan, lalu menatap hidangan yang disajikan Vina dengan tatapan meremehkan. Jari telunjuknya menyentuh pinggiran piring, lalu ia mendecakkan lidah. "Cuma nasi goreng lagi, Vin?" tanya Bu Ratih dengan nada ketus. "Kamu ini tidak kreatif sekali jadi istri. Suami itu kerja capek, butuh gizi. Kalau dikasih makan nasi goreng berminyak begini tiap pagi, kapan Bayu bisa naik jabatan?" Otaknya mampet karena kolesterol. Vina menunduk, meremas ujung daster batiknya yang sudah pudar warnanya. "Maaf, Bu, uang belanja dari Mas Bayu sudah menipis. Mas Bayu bilang gajian masih 3 hari lagi, jadi Vina masak bahan yang ada saja di kulkas." Bu Ratih melotot. "Alasan? Kamu itu yang tidak pintar atur uang. Bayu itu gajinya lumayan untuk ukuran staf. Kalau istrinya pintar, pasti cukup. Jangan-jangan kamu diam-diam jajan bakso di luar kalau ibu lagi arisan, ya?" "Demi Allah, tidak, Bu. Vina tidak pernah jajan," bantah Vina pelan namun tegas. "Halah, membantah terus kalau dibilangin orang tua." Bu Ratih mengibaskan tangan, lalu duduk dengan kasar di kursi makan. "Buatkan teh manis. Jangan terlalu manis. Gula mahal. Tapi jangan tawar juga. Kayak air cucian piring nanti rasanya." Vina segera berbalik membuatkan teh, menelan rasa perih di hatinya. Hinaan seperti ini adalah sarapan paginya setiap hari. Tak lama kemudian, Bayu keluar dari kamar, sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Wajahnya tampak segar, kontras dengan wajah Vina yang terlihat lelah meski hari baru dimulai. "Pagi, Bu." "Pagi, Dek," sapa Bayu sambil duduk di hadapan ibunya. "Pagi, Bayu sayang. Makan yang banyak ya, Nak. Walaupun istrimu cuma masak ini, dimakan saja. Kasihan kamu, kerja keras banting tulang tapi sarapannya begini." Sindir Bu Ratih lagi sambil melirik sinis ke arah Vina yang sedang menuangkan teh. Bayu hanya tersenyum tipis, tidak membela istrinya. Ia menyendok nasi goreng itu dengan lahap. "Enak kok, Bu. Masakan Vina selalu enak." "Enak karena kamu lapar," sahut Bu Ratih cepat. Setelah sarapan selesai, Bayu berpamitan. Vina mencium tangan suaminya dengan takzim. "Mas, nanti pulangnya jangan malam-malam ya. Keran air di kamar mandi belakang bocor lagi. Mungkin Mas bisa benerin," pinta Vina. Belum sempat Bayu menjawab, Bu Ratih sudah menyambar. Bayu itu pulang kerja capek. Masa disuruh jadi tukang ledeng juga? Kamu kan di rumah seharian. Vina, kerjakan sendiri. Atau panggil tukang pakai uang sisa belanjamu. Jangan manja." Bayu menghela napas, menepuk bahu Vina pelan. "Coba kamu akali dulu ya, Dek. Pakai karet atau apa gitu. Aku berangkat dulu." Bayu pun pergi dengan motor bebeknya yang butut,
meninggalkan Vina sendirian di medan perang. Menjelang siang, Bu Ratih biasanya pergi ke rumah tetangga untuk sekadar ngerumpi atau pamer sesuatu. Hari ini pun sama. Dari teras rumah, Vina bisa mendengar suara cempreng mertuanya yang sedang berbincang dengan Bu Tejo dan Bu RT di tukang sayur keliling. Duh, Jeng, saya itu kadang kasihan sama Bayu. Dapat istri kok ya malasnya minta ampun. Kerjanya cuma di rumah, ongkang-ongkang kaki. Padahal zaman sekarang kan istri harusnya bantu ekonomi suami, ya? Ini MAH, boro-boro kerja, dandan saja tidak becus. Suara Bu Ratih terdengar jelas, sengaja dikeraskan. Masa sih, Bu Ratih? Saya lihat Mbak Vina rajin kok. Pagi-pagi sudah nyapu halaman sampai bersih banget. Bela Bu Tejo. Ah, itu kan pencitraan kalau ada orang lewat. Di dalam rumah? Hancur. Saya yang harus turun tangan beres-beres. Dusta Bu Ratih tanpa kedip. Vina yang sedang menyapu ruang tamu hanya bisa mengelus dada. Air matanya menggenang. Tapi ia tahan. Ia tahu, melawan Bu Ratih di depan umum hanya akan membuatnya dicap sebagai menantu durhaka. Setelah memastikan Bu Ratih asyik bergosip dan tidak akan pulang dalam waktu 1 atau 2 jam, Vina segera menyelesaikan pekerjaan rumahnya dengan kilat. Mencuci piring, mengepel, dan membersihkan kaca. Begitu rumah sudah rapi, Vina masuk ke kamar belakang, sebuah gudang kecil yang ia sulap menjadi ruang kerjanya. Di sana, di balik tumpukan kardus bekas, tersembunyi sebuah mesin jahit portabel yang modern dan beberapa gulungan kain berkualitas tinggi. Wajah Vina yang tadi murung seketika berubah cerah saat tangannya menyentuh kain-kain itu. Disinilah dunia Vina yang sesungguhnya. Ia bukan sekadar ibu rumah tangga biasa. Di dunia maya, Vina dikenal sebagai desainer kebaya dan gaun pesta dengan nama samaran, V Collection. Jari-jarinya dengan lincah memasukkan benang ke jarum. Matanya tajam meneliti pola yang sudah ia buat di atas kertas. Suara mesin jahit yang halus mulai terdengar samar. Vina bekerja dengan cepat namun sangat teliti. Ia merahasiakan ini dari Bayu dan Bu Ratih. Mengapa? Karena ia tahu tabiat mertuanya. Dulu, saat awal menikah, Vina pernah menerima jahitan permak celana tetangga dan mendapat upah Rp50.000. Saat Bu Ratih tahu, uang itu langsung diminta dengan alasan, uang listrik nambah karena pakai mesin jahit. Sejak saat itu, Vina belajar untuk diam. Penghasilan Vina sebenarnya jauh lebih besar dari gaji Bayu. Pesanannya datang dari luar kota, bahkan luar pulau. Namun, semua uang itu ia tabung di rekening bank digital yang tidak diketahui siapapun. Vina menabung untuk masa depan, untuk impiannya memiliki butik sendiri, dan mungkin untuk berjaga-jaga jika rumah tangganya tak bisa diselamatkan. Siang itu, Vina sedang fokus mengerjakan sebuah detail payet pada potongan kain sutra berwarna merah marun. Konsentrasinya penuh. Ia lupa pada hinaan Bu Ratih, lupa pada kepasifan Bayu. Di depan mesin jahit, ia adalah ratu atas karyanya sendiri. Namun, telinganya yang tajam menangkap suara pagar dibuka. Bu Ratih pulang lebih cepat. Dengan gerakan secepat kilat, Vina menutup mesin jahitnya dengan kain perca buruk rupa, memasukkan gaun sutra itu ke dalam lemari yang terkunci, dan segera mengambil setumpuk baju kotor Bayu yang perlu disetrika. Saat pintu kamar belakang dibuka kasar oleh Bu Ratih, Vina sudah berdiri memegang setrikaan. Lama sekali kamu bukain pintu kalau dipanggil. Telinga kamu sumbat pakai apa? Bentak Bu Ratih. Maaf, Bu. Vina lagi nyetrika. Jadi nggak dengar. Jawab Vina menunduk. Bu Ratih mendengus. Matanya menyapu ruangan sempit itu dengan curiga. Tapi tidak menemukan apa-apa selain tumpukan baju. Sudah. Jangan banyak alasan. Masak sana buat makan siang. Saya mau makan sayur asem sama ikan asin. Jangan lupa sambalnya yang pedas. Iya, Bu. Jawab Vina patuh. Kembali memerankan peran sebagai menantu rasa pembantu. Seminggu berlalu dengan rutinitas yang menyesakkan dada. Namun, hari ini suasana di rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Bu Ratih pulang dari pertemuan PKK dengan wajah berbinar-binar namun sekaligus menyimpan kepanikan. Ia membanting tas tangannya ke sofa ruang tamu, membuat Vina yang sedang mengelap meja terlonjak kaget. Vina! Vina! Sini kamu! Teriak Bu Ratih menggelegar. Vina tergopoh-gopoh datang dari dapur. Tangannya masih basah. Ada apa, Bu? Kenapa teriak-teriak? Minggu depan giliran rumah kita jadi tuan rumah arisan sosialita. Seru Bu Ratih dengan mata melotot. Napasnya memburu karena antusiasme bercampur cemas. Vina mengerutkan kening. Arisan sosialita? Maksud ibu, arisan ibu-ibu komplek yang biasanya? Bukan. Ini arisan yang anggotanya istri-istri pejabat dan pengusaha di kecamatan ini. Aku baru saja diajak gabung bulan lalu supaya derajat keluarga kita naik. Nah, sialnya kocokan nama tuan rumah jatuh ke namaku. Bu Ratih mondar-mandir di ruang tamu yang sempit itu. Aduh, bagaimana ini? Rumah kita kan kecil, perabotannya jelek.
Nanti apa kata Bu Camat kalau lihat sofa butut ini? Vina diam saja, menunggu instruksi yang pastinya akan memberatkannya. Dengar ya, Vina. Bu Ratih menunjuk wajah menantunya. Mulai besok, kamu harus bersihkan rumah ini sampai tidak ada debu setitik pun. Gorden cuci semua. Taplak meja ganti yang bagusan dikit, kalau ada. Dan yang paling penting, makanannya. Bu Ratih berhenti mondar-mandir dan menatap Vina tajam. Aku mau menunya harus mewah. Jangan cuma gorengan atau mie goreng kampung. Aku mau ada rendang daging sapi, sate ayam bumbu kacang, puding buah yang cantik, sama kue-kue basah dari toko roti terkenal itu. Vina menelan ludah. Ia membayangkan biaya untuk semua menu itu. Tapi, Bu, harga daging sapi sekarang lagi naik. Sate ayam juga butuh banyak bahan. Uang belanja dari Mas Bayu tinggal cukup untuk makan sehari-hari sampai akhir bulan. Wajah Bu Ratih langsung memerah padam. Kamu ini ya, baru disuruh mikir sedikit soal makanan saja sudah hitung-hitungan. Ini soal harga diri keluarga kita. Vina, gengsi ibu. Masa ibu kasih makan istri pejabat pakai tempe goreng? Mau ditaruh di mana muka ibu? Tapi uangnya dari mana, Bu? Tanya Vina logis. Kalau ibu ada uang tambahan, Vina bersedia belanja dan masaknya. Bu Ratih mendengus kasar. Kok malah minta ke ibu? Kamu kan yang pegang uang gaji Bayu. Pintar-pintar kamulah mengaturnya. Ibu tidak mau tahu. Pokoknya minggu depan semua harus tersedia. Kalau sampai malu-maluin, awas kamu. Setelah melempar titah yang tidak masuk akal itu, Bu Ratih masuk ke kamarnya dan membanting pintu. Meninggalkan Vina yang berdiri terpaku dengan kepala pening. Malam harinya, ketika Bayu pulang, Vina mencoba membicarakan masalah ini. Mereka duduk di tepi kasur. Lampu kamar remang-remang. Mas, ibu minta acara arisan minggu depan menunya daging rendang sama sate ayam. Itu butuh biaya jutaan. Mas, uang belanja kita tinggal 300.000. Adu Vina dengan suara pelan, berharap suaminya mengerti. Bayu yang sedang melepas kaos kakinya tampak menghela napas lelah. Ia memijat pelipisnya. Aduh, Dek, aku capek banget hari ini di kantor. Dimarahin bos. Bisa nggak sih masalah rumah jangan bikin pusing lagi? Tapi ini penting, Mas. Kalau nggak ada uangnya, aku nggak bisa belanja. Nanti ibu marah lagi. Desak Vina. Bayu menatap istrinya dengan tatapan memohon. Ya sudah, kamu pakai dulu uang simpanan kamu. Kamu kan kadang dapat uang dari, apa itu? Jahit-jahit kecilmu itu, kan? Atau kalau ada sisa uang belanja bulan lalu. Mas, uang jahitku itu kan aku tabung buat keperluan mendesak. Lagi pula ibu mintanya mewah banget. Mas, bukan cuma sekadar makan siang biasa. Bantah Vina. Ia tentu tidak akan menyentuh tabungan rahasianya untuk gengsi mertuanya. Dek, tolonglah. Potong Bayu dengan nada sedikit tinggi. Ibu itu orang tua kita. Dia cuma ingin terlihat pantas di depan teman-temannya. Sekali ini saja kamu ngalah. Usahakanlah gimana caranya. Pinjam ke warung dulu atau gimana. Nanti kalau aku gajian bulan depan kita ganti. Hati Vina mencelos. Lagi-lagi Bayu memilih jalan pintas. Mengorbankan perasaan dan tenaga Vina demi ibunya. Bayu bahkan menyuruhnya berutang demi gengsi. Baik, Mas. Aku akan usahakan. Jawab Vina dingin. Ia membalikkan badan memunggungi suaminya, membiarkan air mata kekecewaan menetes di bantal. Namun, di balik kepatuhan semu itu, Vina memiliki rencana lain. Ia tidak akan berutang. Ia akan menggunakan momen ini untuk menyelesaikan proyek rahasianya yang nilainya jauh melebihi biaya arisan itu. Keesokan harinya, tekanan dari Bu Ratih semakin menjadi-jadi. Ia terus mengawasi Vina yang sedang membersihkan kaca jendela. Itu di pojokan masih ada noda. Gosok yang kuat. Perintah Bu Ratih sambil menyeruput kopinya. Ingat ya, Vin, jangan bikin malu. Pokoknya rendang harus empuk. Vina hanya mengangguk. Pikirannya tidak di situ. Pikirannya tertuju pada kain batik tulis sutra motif sekar jagat yang sedang menantinya di kamar belakang. Itu adalah pesanan dari Ibu Dewi, istri dari wali kota terpilih di daerah mereka. Ibu Dewi memesan gaun itu secara khusus melalui online shop Vina setelah melihat portofolionya. Ia ingin gaun yang elegan, memadukan unsur tradisional batik tulis dengan potongan modern untuk acara pelantikan suaminya. Harga kainnya saja sudah mencapai jutaan rupiah, dan dengan jasa desain serta tingkat kesulitannya, gaun itu dihargai 50 juta rupiah. Sebuah angka fantastis yang bisa mengubah hidup Vina. Setiap malam, setelah Bayu dan Bu Ratih tidur lelap, Vina bekerja seperti orang kesurupan. Ia menyalakan lampu belajar kecil agar cahayanya tidak merembes keluar dari celah pintu. Matanya yang lelah dipaksa untuk tetap awas. Setiap tusukan jarum harus presisi. Kain sutra itu sangat halus dan licin. Satu kesalahan kecil bisa merusak serat kain yang harganya selangit itu.
Vina memperlakukan gaun itu seperti bayinya sendiri. Ia membelainya dengan lembut, memastikan payet-payet kristal yang ia pasang di bagian kerah berkilau sempurna. Gaun itu hampir jadi, tinggal penyelesaian akhir di bagian lengan dan kelim bawah. 3 hari sebelum arisan, Bu Ratih semakin cerewet. "Vina, kamu kok sering banget ngurung diri di kamar belakang sih? Ngapain aja? Jangan-jangan kamu tidur ya?" teriak Bu Ratih dari ruang tengah sambil menggedor pintu kamar belakang. Vina yang sedang memasang kancing hias di manekin langsung panik. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera menutupi gaun indah itu dengan kain sarung bekas yang lebar. Bu, Vina lagi cari taplak meja yang ibu minta kemarin. Katanya ada di gudang. Sahut Vina berbohong dengan suara bergetar. "Cepat cari. Lelet banget jadi orang," omel Bu Ratih. Lalu terdengar langkah kakinya menjauh. Vina menghela napas lega sambil memegangi dadanya. Hampir saja. Jika Bu Ratih tahu ia sedang mengerjakan gaun seharga 50 juta, entah apa yang akan terjadi. Mungkin uangnya akan diminta paksa, atau lebih buruk lagi, Bu Ratih akan mengklaim itu sebagai miliknya. Vina menatap gaun di manekin itu. Gaun itu berdiri megah, memancarkan aura kemewahan yang kontras dengan dinding kamar yang lembab dan berjamur. "Sedikit lagi," bisik Vina pada dirinya sendiri. "Sedikit lagi kamu selesai, dan aku akan punya cukup uang untuk membuktikan pada Mas Bayu dan ibu kalau aku bukan parasit." Tapi Vina tidak tahu bahwa bencana sedang mengintai. Bencana yang dipicu oleh rasa penasaran dan sifat lancang mertuanya. Hari itu, H1 sebelum arisan, kesibukan di dapur mencapai puncaknya. Vina sedang menggiling bumbu rendang dalam jumlah banyak. Aroma cabai dan rempah memenuhi rumah. Bu Ratih sedang keluar sebentar untuk membeli toples kue baru. Tentu saja dengan meminta uang pada Vina yang terpaksa Vina ambil dari uang belanja, yang sebenarnya adalah sebagian kecil tabungan Vina. Tiba-tiba, perut Vina terasa mulas. Mungkin karena masuk angin akibat begadang berhari-hari. Ia bergegas lari ke kamar mandi, meninggalkan dapur dalam keadaan berantakan. Sesaat setelah Vina masuk kamar mandi, Bu Ratih pulang. Ia masuk lewat pintu depan dan heran melihat dapur kosong meski kompor menyala kecil. "Vina, kemana anak ini? Kompor nyala ditinggal," gerutu Bu Ratih. Ia berjalan mencari Vina. Tidak ada di kamar depan. Ia lalu melihat pintu kamar belakang yang sedikit terbuka. Biasanya pintu itu selalu dikunci Vina jika ia tidak di dalam. Tapi karena tadi Vina sakit perut mendadak, ia lupa menguncinya. Rasa penasaran Bu Ratih muncul. Ngapain aja sih dia di gudang ini sampai betah berjam-jam? Bu Ratih mendorong pintu kamar belakang itu. Matanya menyipit menyesuaikan dengan cahaya ruangan yang agak redup. Dan di sanalah, di tengah ruangan yang penuh tumpukan kardus, berdiri sebuah manekin. Namun, manekin itu tidak mengenakan kain perca atau baju butut. Manekin itu mengenakan sebuah gaun batik sutra yang luar biasa indah. Warnanya coklat keemasan berpadu dengan marun. Potongannya sangat modern dan berkelas. Kilauan payet di bagian dada memantulkan sedikit cahaya yang masuk dari ventilasi. Bu Ratih ternganga. Ia melangkah mendekat. Tangannya gemetar menyentuh kain sutra yang sangat halus itu. "Ya ampun, bagus sekali," gumamnya tanpa sadar. Tapi detik berikutnya, kekaguman itu berubah menjadi kecurigaan yang membakar dada. Otak picik Bu Ratih langsung bekerja. Vina tidak bekerja. Bayu gajinya pas-pasan. Dari mana datangnya baju semewah ini? Ini pasti baju mahal. Kainnya saja terasa sangat dingin dan lembut. Beda dengan daster-daster murah yang biasa ia pakai. "Kurang ajar," desis Bu Ratih. Wajahnya merah padam. Jadi selama ini dia bilang tidak ada uang, bilang harus hemat. Ternyata dia beli baju mewah buat dirinya sendiri. Dia pasti pakai uang gaji Bayu. Atau jangan-jangan dia mencuri uang simpanan Bayu. Emosi Bu Ratih meledak. Ia merasa dibohongi. Ia merasa Vina telah menipu anaknya dan dirinya. Di saat ia harus pusing memikirkan menu arisan, menantunya malah asyik memanjakan diri dengan gaun pesta. "Vina teriak Bu Ratih. Tapi Vina masih di kamar mandi, tidak mendengar. Mata Bu Ratih tertuju pada gunting kain besar yang tergeletak di meja di samping manekin. Tanpa berpikir panjang, dikuasai oleh setan amarah dan rasa iri hati melihat menantunya memiliki barang yang jauh lebih bagus darinya, Bu Ratih menyambar gunting itu. "Baju haram. Istri tidak tahu diri. Kamu pikir kamu pantas pakai baju ratu seperti ini, hah?" Krak! Suara gunting membelah kain terdengar mengerikan di ruangan sunyi itu. Bu Ratih menancapkan gunting ke bagian dada gaun itu, lalu menariknya kasar ke bawah. Sret! Kain sutra yang rapuh namun berharga itu terbelah menganga. Pola batik yang indah terpotong paksa. Belum puas, Bu Ratih menggunting bagian lengan, merusak tatanan payet hingga berhamburan ke lantai. Tepat saat Bu Ratih sedang menarik paksa kain itu hingga robek besar, Vina muncul di ambang pintu, wajahnya pucat. Mata Vina membelalak lebar melihat pemandangan di depannya.
Waktu seakan berhenti. Ia melihat mertuanya memegang gunting, dan gaun pesanan Ibu Dewi, gaun seharga 50 juta rupiah, kini tergantung menyedihkan dengan robekan besar di bagian dada dan perut. Ibu! Jerit Vina. Jeritan yang bukan hanya keluar dari tenggorokan, tapi dari jiwanya yang hancur. Teriakan Vina menggema, memantul di dinding-dinding lembab kamar belakang yang selama ini menjadi saksi bisu kerja kerasnya. Suara itu bukan sekadar jeritan kaget, melainkan lolongan kepedihan yang lahir dari ulu hati, seolah-olah ada bagian tubuhnya yang ikut terpotong bersama kain sutra itu. Vina berlari, kakinya tersandung tumpukan kardus, namun ia tidak peduli. Ia menerjang ke arah manekin, mencoba menyelamatkan apa yang tersisa dari gaun itu. Namun, Bu Ratih, yang dirasuki amarah dan kedengkian, belum selesai dengan aksinya. "Minggir kamu!" bentak Bu Ratih sambil menyentakkan bahu Vina dengan kasar hingga menantunya itu terhuyung ke belakang dan jatuh terduduk di lantai semen yang dingin. "Ibu, jangan! Demi Allah, jangan, Bu! Itu bukan baju Vina." Vina memohon dengan air mata yang langsung berderai. Tangannya terulur gemetar, mencoba meraih ujung kain yang menjuntai menyedihkan. "Itu punya orang, Bu. Itu pesanan orang." Bu Ratih tertawa, sebuah tawa yang kering dan penuh cemoohan. Matanya melotot menatap Vina yang bersimpuh di kakinya. Gunting besar di tangan kanannya masih terbuka. Bilah logamnya berkilat ditimpa cahaya redup lampu bohlam. "Alasan? Kamu pikir ibu ini bodoh?" Bu Ratih menuding wajah Vina dengan ujung gunting. "Punya orang katamu? Siapa orang bodoh yang mau menitipkan kain semewah ini ke tukang jahit permak celana sepertimu? Jangan mengarang cerita. Vina, kamu pasti beli ini pakai uang belanja yang kamu tilep setiap hari, kan? Atau jangan-jangan kamu mencuri uang tabungan Bayu di laci lemari?" "Tidak, Bu. Sumpah demi Tuhan." Vina menggeleng kuat-kuat. Napasnya tersengal. Rasa takut akan kemarahan mertua kini bercampur aduk dengan teror membayangkan reaksi Bu Dewi. "Itu pesanan Bu Dewi, istri pejabat. Harganya puluhan juta. Bu, kalau rusak, kita harus ganti rugi." "Vina mohon, hentikan." Mendengar kata puluhan juta, mata Bu Ratih justru semakin menyala. Bukan karena takut, tapi karena rasa tidak percaya yang bercampur dengan rasa iri yang mendalam. Bagi Bu Ratih, tidak masuk akal menantunya yang hanya di rumah bisa memegang barang semahal itu. Baginya, ini adalah bukti nyata keborosan Vina. "Puluhan juta? Hah, dasar pembohong ulung." Hardik Bu Ratih. "Kamu mau menakut-nakuti ibu supaya ibu berhenti merusak mainan barumu ini? Kamu pikir dengan menyebut harga mahal, ibu akan gentar? Justru ibu semakin yakin kalau kamu ini istri yang tidak beres. Suami kerja banting tulang, naik motor butut, makan tahu tempe. Istrinya malah diam-diam beli baju seharga motor. Istri macam apa kamu?" Tanpa belas kasihan, Bu Ratih kembali menyerang gaun itu. Kali ini ia tidak hanya menggunting, tapi menariknya dengan tangan kosong. Sret! Suara serat sutra yang terkoyak paksa terdengar begitu menyakitkan di telinga Vina. Kain batik tulis motif sekar jagat yang dibuat dengan canting tangan selama berbulan-bulan oleh pengrajin di Solo, yang kemudian dijahit dengan penuh cinta oleh Vina selama berminggu-minggu, kini terbelah menjadi dua bagian besar. Bagian dada yang penuh dengan payet kristal Swarovski asli, yang Vina pasang satu persatu dengan ketelitian seorang ahli bedah, kini hancur. Benang-benang penyangganya putus. Butiran-butiran kristal itu berjatuhan ke lantai. Tik-tik trincing. Suara butiran kristal yang menghantam lantai semen terdengar seperti hujan batu es yang menghantam kaca hati Vina. Setiap butir yang jatuh adalah uang. Setiap robekan adalah reputasi yang hancur. "Cukup, Ibu, cukup!" Vina menjerit histeris. Ia bangkit dan nekat memeluk manekin itu, menjadikan tubuhnya sebagai tameng. Ia tidak peduli jika gunting di tangan Bu Ratih melukainya. Ia hanya ingin menyelamatkan sisa gaun itu. Bu Ratih terkejut dengan perlawanan Vina. Ia mundur selangkah. Napasnya memburu. Melihat Vina memeluk gaun robek itu sambil menangis meraung-raung membuatnya merasa jijik sekaligus menang. Ia merasa telah berhasil memberi pelajaran pada menantu yang dianggapnya tidak tahu diri. "Lihat kelakuanmu," cibir Bu Ratih, mengatur napasnya. Ia melempar gunting itu ke atas tumpukan kain perca dengan bunyi gebrak yang keras. Menangis seperti anak kecil yang mainannya diambil. Itu hukuman buat istri yang tidak jujur. Mulai sekarang, tidak ada lagi jahit-menjahit di kamar ini. Fokus urus rumah. Fokus urus arisan ibu besok. Vina tidak menjawab. Ia hanya terisak. Tubuhnya terguncang hebat. Ia mendekap kain sutra yang kini sudah menjadi sampah mahal itu. Aroma kain baru yang khas kini bercampur dengan bau debu gudang. "Dan ingat," lanjut Bu Ratih dengan nada mengancam. Telunjuknya terarah ke wajah Vina yang basah. "Jangan coba-coba mengadu ke Bayu kalau ibu jahat. Bilang saja kamu yang teledor merobeknya sendiri.
Atau bilang itu kain bekas. Kalau sampai Bayu tahu kamu beli barang mahal dan bikin ibu marah, awas kamu. Ibu pastikan Bayu menceraikanmu dan memulangkanmu ke orang tuamu yang miskin itu. Setelah melontarkan ancaman terakhir, Bu Rati berbalik dan melangkah keluar dari kamar belakang dengan dagu terangkat tinggi. Ia merasa puas. Ia merasa telah menegakkan keadilan di rumahnya sendiri. Ia tidak tahu bahwa apa yang baru saja ia robek bukan sekadar kain, melainkan lembaran masa depan anaknya sendiri. Sepeninggal Bu Ratih, suasana kamar belakang menjadi hening, hanya terdengar isak tangis Vina yang menyayat hati. Vina merosot ke lantai. Tangannya masih menggenggam potongan kain yang terkulai. Dengan tangan gemetar hebat, Vina mencoba menyatukan kembali dua sisi kain yang robek. Ia berharap ini hanya mimpi buruk. Ia berharap bisa bangun dan mendapati gaun itu masih utuh berdiri di manekin. Namun, realita di hadapannya terlalu kejam. Serat sutra yang putus tidak bisa disambung begitu saja. Robekannya kasar, melintang tepat di bagian pola utama batik. Tidak ada teknik jahit apapun di dunia ini yang bisa menyamarkannya hingga kembali sempurna seperti sedia kala. Ya Allah, Bu Dewi! Rintih Vina, membayangkan wajah kliennya yang tegas namun elegan. Bu Dewi memesan gaun ini untuk acara pelantikan suaminya besok lusa. Waktunya tinggal 48 jam. Tidak mungkin Vina membuat ulang. Kain batik tulis dengan motif spesifik seperti ini tidak dijual di toko kain biasa. Harus dipesan langsung ke pengrajin dan butuh waktu berbulan-bulan untuk membuatnya. Vina menatap butiran kristal yang berserakan di lantai. Ia memungut salah satu butirannya. Kristal itu berkilau indah, kontras dengan nasibnya yang suram. Pikirannya berkecamuk. Nilai kontrak gaun ini adalah 50 juta rupiah. Vina baru menerima uang muka sebesar 50%, yaitu 25 juta rupiah. Uang itu masih utuh di rekening tabungannya. Belum ia sentuh. Tapi masalahnya bukan hanya mengembalikan uang muka. Dalam perjanjian kerjasama profesional yang ia tanda tangani, ya, Vina sangat profesional. Ia menggunakan kontrak digital. Disebutkan bahwa jika pihak desainer gagal menyelesaikan pesanan atau merusak bahan karena kelalaian, maka desainer wajib mengganti rugi seharga bahan dan membayar denda penalti atas kerugian imaterial klien. Harga kain batik tulis Sutra Limited Edition itu saja sudah 15 juta rupiah. Ditambah harga bahan pendukung, payet, dan biaya pengerjaan. Dan yang paling menakutkan adalah tuntutan, kerugian imaterial. Bu Dewi adalah orang penting. Jika ia marah karena tidak punya baju untuk acara pelantikan, ia bisa menuntut Vina habis-habisan. Nama baik, V Collection, yang ia bangun bertahun-tahun dengan susah payah akan hancur dalam sekejap. Vina merasa dunianya runtuh. Ia menatap pintu kamar yang terbuka. Tempat Bu Ratih tadi keluar dengan angkuh. Rasa sakit di hatinya perlahan berubah bentuk. Dari kesedihan menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih dingin. Selama ini ia diam. Selama ini ia mengalah. Ia membiarkan Bu Ratih menghinanya, menyindirnya, bahkan memeras tenaga dan uang belanjanya. Vina melakukan itu semua demi Bayu, demi menjaga keutuhan rumah tangga, demi berbakti pada suami. Tapi hari ini, batas kesabarannya telah dilanggar dengan cara yang paling brutal. Ibu bukan hanya merobek kain, bisik Vina pada kesunyian ruangan itu. Suaranya serak namun penuh penekanan. Ibu baru saja merobek harga diri Vina sebagai manusia. Vina bangkit perlahan. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan. Wajahnya yang tadi basah dan sembab kini mengeras. Ia tidak lagi melihat manekin itu dengan tatapan putus asa, melainkan dengan tatapan kalkulasi. Ia mengambil kotak penyimpanan besar, melipat sisa-sisa gaun yang hancur itu dengan hati-hati, bukan untuk diperbaiki, tapi untuk dijadikan barang bukti. Ia mengumpulkan setiap butir kristal yang jatuh, memasukkannya ke dalam plastik klip kecil. Ia memotret kondisi ruangan, memotret gunting yang tergeletak, dan memotret hasil karya, seni, mertuanya yang destruktif itu. Vina tahu, sebentar lagi Bayu akan pulang. Dan ia tahu persis skenario apa yang akan terjadi. Tapi kali ini, Vina berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan menjadi penonton dalam tragedi hidupnya sendiri. Matahari mulai terbenam, menyisakan semburat jingga yang muram di ufuk barat. Di dalam rumah kontrakan sederhana itu, lampu ruang tengah sudah menyala, namun suasananya terasa lebih gelap dari biasanya. Bu Ratih duduk di sofa ruang tamu dengan kaki disilangkan. Wajahnya ditekuk masam, namun matanya memancarkan kepuasan licik. Di meja depannya, sudah tersedia teh manis hangat yang ia buat sendiri, sebuah anomali, karena biasanya Vina yang melayaninya. Hal ini sengaja ia lakukan untuk menambah dramatisasi cerita yang sudah ia susun di kepalanya. Suara deru motor Bayu terdengar mendekat, lalu berhenti di halaman depan. Bu Ratih langsung mengubah posisi duduknya, memasang wajah sedih dan teraniaya. Begitu pintu terbuka dan Bayu melangkah masuk dengan wajah lelah, Bu Ratih langsung menyambutnya dengan helaan napas panjang yang dibuat-buat. "Assalamualaikum," sapa Bayu lemah, melepas sepatunya.
Waalaikumsalam. Nak, akhirnya kamu pulang juga. Jawab Bu Ratih dengan suara bergetar. Ibu sudah menunggu dari tadi. Rasanya dada ibu sesak sekali. Bayu yang baru saja meletakkan tas kerjanya langsung waspada. Ia menatap ibunya dengan cemas. Ibu kenapa? Sakit. Apa asmanya kambuh? Bukan asma, Bayu. Tapi hati ibu yang sakit. Bu Ratih memegang dadanya dramatis. Istrimu itu, Vina. Astagfirullah. Ibu tidak menyangka dia bisa senekat itu. Kening Bayu berkerut. Vina? Vina kenapa lagi, Bu? Dia bikin salah apa? Tadi siang, ibu tidak sengaja masuk ke kamar belakang. Niat ibu baik. Mau cari barang bekas untuk dijual biar nambah uang arisan. Tapi apa yang ibu temukan? Bu Ratih memberi jeda sejenak untuk efek kejut. Ibu lihat gaun pesta, Bayu. Mewah sekali. Kainnya sutra. Kilau-kilau. Pasti harganya jutaan. Bayu tampak bingung. Gaun? Mungkin Vina dapat pesanan jahit. Bu? Kan Vina memang suka menjahit. Nah, itu dia masalahnya. Potong Bu Ratih cepat. Ibu tanya baik-baik. Vin, ini baju siapa? Dia malah marah-marah. Bayu, dia bentak ibu. Dia bilang itu baju dia. Dia beli pakai uang dia sendiri. Dia bilang dia bosan jadi orang miskin terus. Dia mau tampil mewah di arisan besok biar tidak kalah sama ibu. Bayangkan, Bayu, kamu kerja keras sampai kurus begini. Dia malah foya-foya beli baju pesta. Wajah Bayu berubah keruh. Ia memang sedang pusing memikirkan cicilan motor dan tagihan listrik. Mendengar istrinya menghamburkan uang untuk gengsi, seperti yang dituduhkan ibunya, tentu menyulut emosinya. Terus, kenapa ibu sampai sesak napas? Tanya Bayu. Ya ibu tegurlah. Masa ibu diam saja lihat menantu durhaka menghabiskan uang suami? Ibu bilang, jangan begitu Vin, kasihan Bayu. Dia malah ngamuk. Bayu, dia histeris. Banting-banting barang. Ibu ketakutan. Ibu coba rebut baju itu biar dia tidak makin gila. Bajunya malah robek karena kami tarik-tarikan. Terus dia menyalahkan ibu. Dia bilang ibu yang merusak. Dia maki-maki ibu. Bu Ratih mulai menitikan air mata buaya. Ya Allah. Bayu memijat pelipisnya. Amarah mulai naik ke ubun-ubunnya. Di mana Vina sekarang? Di kamar. Mengurung diri dari tadi. Tidak mau masak. Tidak mau keluar. Ibu sampai harus buat teh sendiri. Aduh Bu Ratih. Tanpa babe ibu, Bayu melangkah lebar menuju kamar tidur mereka. Ia membuka pintu dengan kasar. Di dalam kamar yang remang-remang, Vina duduk di tepi ranjang. Ia sudah mandi, mengenakan daster bersih. Namun matanya bengkak. Di pangkuannya, tergeletak kotak berisi gaun yang sudah hancur itu. Dek, panggil Bayu dengan nada tinggi. Apa-apaan kamu ini? Ibu cerita kamu beli baju mahal terus ngamuk-ngamuk sama ibu? Kamu sadar nggak sih kondisi ekonomi kita lagi sulit? Vina mengangkat wajahnya perlahan. Ia menatap suaminya. Tidak ada lagi tatapan memuja atau penuh harap di sana. Yang ada hanya kekosongan. Mas percaya sama cerita ibu? Tanya Vina pelan. Suaranya serak. Ya percayalah. Ibu itu orang tua aku. Mana mungkin bohong? Bentak Bayu. Lagian buktinya ada kan? Kamu beli baju itu kan? Dari mana uangnya? Vina, kamu ambil tabungan darurat kita. Vina berdiri perlahan. Ia membuka kotak di pangkuannya dan menunjukkan isi di dalamnya pada Bayu. Lihat ini, Mas. Lihat baik-baik. Bayu melirik sekilas ke arah kain yang terkoyak itu. Iya, aku lihat. Baju mewah kan? Buat apa kamu beli ginian? Mau pamer? Mau saingan sama ibu di arisan? Astaga, Vina, aku nggak nyangka kamu sepicik itu. Mas, potong Vina tegas, memotong omelan suaminya. Ini bukan baju aku. Ini bukan beli. Ini jahitan pesanan klien. Ini pesanan Bu Dewi, istri calon wali kota. Bayu terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. Tawa yang meremehkan. Halah, jangan ngayal deh, Dek. Istri wali kota jahit baju sama kamu? Di kontrakan ini? Yang benar saja. Paling itu pesanan teman kamu sesama tukang kredit panci, kan? Gak usah bawa-bawa nama pejabat biar kelihatan mentereng. Hati Vina mencelos. Sakit sekali rasanya diremehkan oleh orang yang seharusnya paling mendukungnya. Bertahun-tahun ia menyembunyikan kesuksesannya demi menjaga ego suaminya. Dan inilah balasannya. Mas, aku serius. Kain ini harganya 15 juta. Total harga baju ini kalau jadi 50 juta. Dan ibumu masuk ke kamar kerjaku, mengambil gunting, dan merobeknya karena dia pikir aku beli pakai uangmu. Dia merusaknya dengan sengaja. Mas. Vina menjelaskan dengan suara bergetar menahan emosi.
Bayu menggeleng-gelengkan kepala. Tampak tidak percaya sama sekali. 50 juta? Kamu kalau bohong yang logis sedikit kenapa sih? Mana ada baju seharga mobil bekas? Kamu pikir aku bodoh? Aku punya buktinya. Mas, chat pesanan, bukti transfer uang muka, semuanya ada di HP. Vina meraih ponselnya, hendak menunjukkan bukti. Tapi Bayu menepis tangan Vina. Cukup, aku capek. Vina, aku pulang kerja mau istirahat. Bukan mau dengar dongeng hayalan kamu. Mau harganya 50.000 atau 50 juta. Faktanya kamu sudah bikin ibu nangis. Kamu sudah bentak-bentak ibu. Aku tidak membentak. Aku menjerit karena ibu merobek amanah orang. Vina membela diri. Air matanya kembali menetes. Alah, alasan. Bayu berkacak pinggang. Sekarang gini aja. Aku nggak mau ribut panjang lebar. Kamu keluar sekarang. Temui ibu. Cium kakinya. Minta maaf. Akui kesalahanmu. Bilang kamu hilaf sudah beli baju mahal dan berani sama mertua. Selesai. Vina ternganga. Ia menatap Bayu seolah suaminya itu adalah makhluk asing. Mas, kamu suruh aku minta maaf? Setelah karyaku dihancurkan? Setelah aku difitnah? Dan besok aku harus menghadapi tuntutan ganti rugi 50 juta. Mas, kamu punya uang 50 juta untuk ganti ke Bu Dewi kalau dia nuntut. Bayu mengibaskan tangan dengan frustrasi. Masih saja bahas 50 juta. Dengar ya, Dek, kalaupun itu baju orang, yang aku yakin cuma baju biasa. Paling harganya berapa sih? 200.000? 300.000? Nanti aku ganti pas gajian. Nggak usah dibesar-besarkan. Yang penting sekarang hati ibu. Gengsi ibu. Masalahnya bukan cuma uang. Mas, ini harga diri. Ini kepercayaan. Teriak Vina. Harga diri. Bayu maju selangkah. Menatap Vina tajam. Harga diri seorang istri itu ada pada kepatuhannya sama suami dan mertua. Kalau kamu bikin mertua sakit hati, itu artinya kamu nggak punya harga diri. Sudahlah, Vina. Mengalah saja. Cuma baju kain perca begitu kan? Minta maaf saja sama ibu biar rumah ini adem. Dek. Kalimat itu menembus jantung Vina lebih tajam daripada gunting Bu Ratih. Cuma baju kain perca. Mengalah saja. Minta maaf. Vina menatap wajah Bayu lekat-lekat. Ia mencari sisa-sisa lelaki yang dulu ia cintai. Lelaki yang berjanji akan melindunginya di depan penghulu. Tapi ia tidak menemukannya. Yang berdiri di depannya hanyalah seorang laki-laki pengecut yang berlindung di balik ketiak ibunya. Seorang suami yang buta akan kebenaran dan tuli akan keadilan. Di detik itu, sesuatu di dalam diri Vina mati. Rasa cintanya, rasa hormatnya, dan harapannya pada pernikahan ini padam seketika. Hatinya yang tadi bergejolak panas kini mendingin. Membeku menjadi es yang keras. Vina berhenti menangis. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Wajahnya berubah datar, tanpa ekspresi. Baik, Mas, ucap Vina pelan. Sangat pelan namun terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Kalau itu mau Mas, aku akan keluar. Bayu menghela napas lega, mengira Vina akhirnya menurut. Nah, gitu dong. Jadi istri itu yang nurut. Ayo keluar, minta maaf sama ibu. Buatkan ibu teh baru, pijat kakinya sedikit. Vina tidak menjawab. Ia menutup kotak gaun itu rapat-rapat. Lalu meletakkannya kembali di atas meja dengan hati-hati. Ia berjalan melewati Bayu tanpa menoleh sedikit pun. Di ruang tengah, Bu Ratih masih berakting sedih. Namun, sudut matanya melirik tajam saat melihat Vina keluar diikuti Bayu. Bu, panggil Bayu. Vina mau bicara. Bu Ratih membuang muka. Jual mahal. Mau apa lagi? Mau maki-maki ibu lagi? Vina berdiri tegak di hadapan mertuanya. Ia tidak bersimpuh. Tidak juga menunduk takut seperti biasanya. Ia menatap Bu Ratih tepat di manik matanya. Tatapan yang membuat Bu Ratih sedikit merinding karena merasakan aura yang berbeda. Bu, kata Vina datar. Mas Bayu bilang saya harus minta maaf karena sudah membuat ibu kesal. Memang seharusnya begitu. Seru Bu Ratih. Kamu harus sadar diri. Kamu numpang di sini, makan dari uang anak saya. Jangan banyak tingkah. Iya, Bu, potong Vina. Tidak membiarkan Bu Ratih berceramah lebih panjang. Saya minta maaf kalau saya membuat ibu merasa terhina. Tapi soal gaun itu, saya tidak akan menarik kata-kata saya. Itu adalah pesanan orang, dan ibu telah merusaknya. Masih berani membantah. Bu Ratih melotot. Sudah, Dek, jangan mancing keributan lagi. Bisik Bayu menyenggol lengan Vina. Minta maaf saja yang tulus. Vina tersenyum tipis. Senyum yang sangat dingin. Saya sudah minta maaf, Mas. Urusan hati, biar Tuhan yang menilai. Dan urusan ganti rugi.
Vina menggantung kalimatnya. Matanya menatap tajam ke arah lemari pajangan tempat Bu Ratih menyimpan toples-toples berisi perhiasan emas yang sering dipamerkan. Biar waktu yang menjawab siapa yang harus membayar. Maksud kamu apa bicara begitu? Tanya Bu Ratih curiga. Tidak ada, Bu. Saya mau istirahat. Besok akan jadi hari yang sangat panjang. Jawab Vina. Tanpa menunggu izin, Vina berbalik dan masuk kembali ke kamar. Ia mengunci pintu dari dalam. Bayu yang tertinggal di luar mencoba mengetuk. Tapi Vina tidak menggubris. Di dalam kamar, Vina mengambil koper kecil dari bawah tempat tidur. Ia mulai memilah dokumen-dokumen penting. Ijazah, buku tabungan, akta kelahiran, dan buku nikah. Ia memasukkannya ke dalam tas tersembunyi. Malam itu, Vina tidak tidur di samping Bayu. Ia menggelar tikar di lantai. Ketika Bayu akhirnya masuk dan tidur di kasur, mendengkur seolah tidak ada beban, Vina menatap langit-langit kamar. Besok adalah hari arisan. Besok Bu Dewi akan datang mengambil gaunnya. Dan besok, Vina akan membiarkan badai itu datang menghantam rumah ini. Ia tidak akan lagi menjadi tameng bagi suami dan mertuanya. Jika mereka ingin bermain api dengan meremehkan orang lain, maka biarkan mereka terbakar. Vina memejamkan mata, bukan untuk tidur, tapi untuk mengumpulkan kekuatan. Tunggu saja besok, Bu Ratih, Mas Bayu. Kalian akan tahu berapa harga kain perca yang kalian hinakan itu. Pagi itu, matahari bersinar terik seolah ikut memanaskan suasana di dalam rumah kontrakan tipe 36 yang dihuni Bayu, Vina, dan Bu Ratih. Sejak pukul 5 pagi, rumah itu sudah mirip kapal pecah yang sedang berusaha disulap menjadi istana dalam hitungan jam. Bu Ratih mondar-mandir dengan kebaya encim berwarna merah menyala yang terlalu ketat untuk ukuran tubuhnya, dipadukan dengan kain batik yang ia pinjam dari tetangga sebelah, tentu tanpa sepengetahuan Vina. Wajahnya sudah dipoles bedak tebal, alisnya digambar tinggi melengkung tajam, dan bibirnya merah merona. Ia ingin terlihat seperti nyonya besar, meski keringat dingin mulai merusak tatanan bedaknya. Vina, itu toples kue nastar kenapa ditaruh di pinggir? Taruh di tengah. Biar kelihatan kita mampu beli kue mahal. Teriak Bu Ratih sambil menunjuk meja tamu yang sudah sesak. Vina, yang mengenakan pakaian rumah sederhana, kaos lengan panjang bekas dan rok panjang, hanya menurut tanpa suara. Ia memindahkan toples itu dengan gerakan mekanis. Wajahnya datar, matanya sembab sisa tangis semalam. Namun ada sorot dingin yang tak pernah terlihat sebelumnya. Ia bergerak seperti robot, mengerjakan perintah, namun jiwanya tidak ada di sana. Bayu, kamu jangan cuma duduk main HP. Bantu geser sofa ini biar ruangannya kelihatan luas. Perintah Bu Ratih lagi, beralih pada anaknya. Bayu yang hari itu sengaja mengambil cuti kerja demi acara ibunya, menggerutu pelan. Bu, ini sofa berat. Lagian mau digeser kemana lagi? Ruangannya cuma segini. Geser ke tembok. Biar nanti ibu-ibu pejabat itu bisa duduk lesehan di karpet kalau sofanya penuh. Kita harus antisipasi. Bayu, siapa tahu Bu Camat bawa rombongan. Celoteh Bu Ratih penuh harap. Acara arisan ini adalah pertaruhan terbesar bagi gengsi Bu Ratih. Ia sudah membual kepada teman-teman arisannya, kelompok ibu-ibu yang menamakan diri Sosialita Komplek, bahwa rumah anaknya sangat nyaman dan menantunya sangat telaten mengurus rumah. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya masih layak diperhitungkan sebagai orang berada. Meski kenyataannya emas-emas yang dipakainya sebagian besar adalah sepuhan atau emas muda dengan gramasi kecil. Pukul 10 tepat. Tamu-tamu mulai berdatangan. Suara riuh rendah ibu-ibu mulai memenuhi ruang tamu yang sempit. Aroma parfum murah yang menyengat bercampur dengan bau masakan rendang yang dimasak Vina semalam suntuk. Wah, Jeng Ratih. Akhirnya kita main ke rumah menantunya juga ya. Sapa Bu Tejo, wanita bertubuh gempal yang menjadi ketua arisan. Matanya yang tajam langsung memindai seluruh ruangan. Seolah sedang menaksir harga setiap perabot. Rumahnya mungil ya, Jeng. Minimalis sekali. Bu Ratih tertawa garing, mengibaskan kipas tangannya. Ah, iya Jeng Tejo. Biasalah, pengantin baru. Sebenarnya Bayu mau beli rumah di klaster elit yang di ujung jalan itu. Tapi saya bilang, sudahlah nak, yang sederhana dulu saja, biar uangnya ditabung buat investasi tanah. Bayu kan staf penting di kantornya, bonusnya besar. Vina yang sedang menuangkan sirup di dapur mendengar bualan itu dengan telinga panas. Staf penting? Bayu hanyalah staf administrasi biasa yang sering mengeluh gajinya dipotong karena terlambat absen. Investasi tanah? Bayu bahkan masih mencicil motor bebeknya yang sudah 3 kali ganti ban dalam. Oh, begitu. Sahut ibu-ibu lain dengan nada yang sulit diartikan, antara kagum palsu dan cibiran tersembunyi. Mana menantunya, Jeng? Katanya rajin banget. Tanya seorang ibu berbaju hijau neon. Oh, si Vina? Ada di dapur. Biasalah, dia itu kalau ada tamu suka malu. Maklum, orang desa,
Belum terbiasa bergaul sama kalangan kita. Jawab Bu Ratih merendahkan, sengaja mengeraskan suaranya agar Vina mendengar. Vina, sini keluar. Bawa minumannya. Vina keluar membawa nampan berisi gelas-gelas sirup es jeruk. Ia meletakkan gelas itu satu persatu di meja dengan hati-hati. Ini menantu saya, Jeng. Vina, salim dulu sama ibu-ibu. Perintah Bu Ratih layaknya majikan pada kacung. Vina menyalami mereka satu persatu dengan sopan namun tanpa senyum. Wah, manis ya anaknya. Tapi sayang, kok bajunya lusuh begitu, Jeng Ratih? Padahal mertuanya dandan heboh. Celetuk Bu Tejo pedas. Wajah Bu Ratih memerah. Ia mendelik ke arah Vina. Ah, dia memang begitu, Jeng. Susah diatur. Sudah saya belikan baju bagus. Malah disimpan saja. Katanya sayang kalau dipakai. Mentalnya memang mental orang susah. Beda sama kita yang biasa modis. Hati Vina mendidih. Tapi ia ingat janjinya pada diri sendiri semalam. Tunggu sebentar lagi. Ia kembali ke dapur. Meninggalkan gelak tawa ibu-ibu yang membahas gosip artis terkini. 1 jam berlalu, arisan berjalan dengan lancar, dalam standar Bu Ratih. Ia berhasil memamerkan rendang daging sapi, yang dibeli dengan uang tabungan Vina yang ia kira uang belanja, dan mendapat pujian basa-basi. Namun, ketenangan itu terusik ketika suara mesin mobil yang halus namun bertenaga terdengar mendekat. Bukan suara motor knalpot bising atau mobil tua tetangga. Ini suara mesin mobil mewah. Semua percakapan di ruang tamu terhenti. Ibu-ibu yang duduk di dekat jendela langsung menyingkap gorden, mengintip keluar. Ya ampun, ada mobil Alphard hitam berhenti di depan pagar. Seru Bu Tejo heboh. Hah? Alphard? Seri terbaru itu ya? Siapa? Jeng? Tamu siapa? Bu Ratih ikut panik dan penasaran. Ia menyeruak ke jendela. Benar saja. Sebuah mobil Toyota Alphard hitam mengkilap, dengan plat nomor cantik yang menandakan pemiliknya bukan orang sembarangan. Parkir tepat di depan pagar rumah kontrakan Bayu yang catnya mulai mengelupas. Jantung Bu Ratih berdegup kencang. Pikirannya langsung melayang pada skenario-skenario liar. Apakah ini teman pejabat Bayu? Atau mungkin Bu Camat yang ia undang secara lisan waktu itu benar-benar datang? Pasti itu teman saya. Seru Bu Ratih percaya diri, merapikan sanggulnya. Saya kan kenal banyak orang penting. Mungkin mereka mau kasih kejutan. Masa sih, Jeng Ratih? Hebat banget kenalannya yang punya Alphard. Puji ibu-ibu lain, kali ini dengan nada iri yang tulus. Bu Ratih membusungkan dada. Rasa bangganya melambung setinggi langit. Ia merasa inilah momen kemenangannya. Ia akan membuktikan pada tetangga dan teman arisannya bahwa ia ada di level yang berbeda. Ayo, saya sambut dulu, kata Bu Ratih sambil berjalan tergopoh-gopoh menuju pintu depan. Bayu yang sedang merokok di teras pun ikut berdiri kaget, mematikan rokoknya buru-buru. Pintu mobil bagian tengah terbuka secara otomatis. Seorang sopir berseragam safari turun dan dengan sigap membukakan pintu penumpang lebih lebar. Dari dalam mobil, turunlah seorang wanita yang auranya seketika membungkam mulut nyinyir ibu-ibu arisan. Wanita itu mengenakan setelan blazer batik tulis sutra yang sangat elegan, dipadukan dengan celana kain hitam berpotongan sempurna. Tas di tangannya adalah tas branded asli seharga ratusan juta. Kacamata hitam bertengger di hidung mancungnya. Rambutnya disanggul modern, rapi tanpa celah. Itu adalah Bu Dewi, istri calon wali kota, yang juga seorang pengusaha properti sukses di kota itu. Bu Ratih, yang hanya pernah melihat pejabat dari layar televisi atau kejauhan, tidak mengenali wajah Bu Dewi secara spesifik, tapi ia mengenali bau uang dan kekuasaan yang menguar dari sosok itu. Dengan senyum lebar yang dipaksakan hingga memperlihatkan giginya yang kuning terkena noda teh, Bu Ratih menyongsong tamu agung itu. Selamat datang, Ibu. Aduh, kehormatan sekali Ibu mau mampir ke gubuk kami. Cerocos Bu Ratih sambil mengulurkan tangan, sok akrab. Mari, Bu, silakan masuk. Kebetulan kami sedang ada arisan kecil-kecilan. Pasti Ibu temannya Bu Camat ya? Atau relasinya anak saya, Bayu? Bu Dewi menurunkan kacamata hitamnya sedikit, menatap tangan Bu Ratih yang terulur, lalu menatap wajah Bu Ratih dengan tatapan dingin yang menusuk. Ia tidak menyambut uluran tangan itu. Saya tidak kenal Anda, ucap Bu Dewi datar. Suaranya tenang namun berwibawa. Dan saya tidak ada urusan dengan arisan Anda. Senyum Bu Ratih membeku di udara. Tangannya yang terulur perlahan turun dengan canggung. Rasa malu mulai merambat naik lehernya, karena adegan penolakan itu disaksikan oleh semua tamu arisan yang kini berkerumun di ambang pintu. Oh, maaf, Bu. Saya kira. Bu Ratih tergagap. Lalu, Ibu cari siapa ya? Ini rumah anak saya, Bayu. Mungkin Ibu salah alamat. Bayu maju selangkah, mencoba bersikap jantan meski lututnya gemetar melihat mobil mewah itu. Maaf, Bu. Saya Bayu.
Ada yang bisa saya bantu? Ibu mencari siapa? Bu Dewi menatap Bayu sekilas. Tatapan yang menilai dan menyimpulkan bahwa pria di hadapannya ini tidak selevel dengannya. Ia kemudian menoleh pada sopirnya, memberi kode untuk mengambil sesuatu dari bagasi, lalu kembali menatap Bu Ratih dan Bayu. Saya tidak salah alamat, kata Bu Dewi tegas. Ia menyebutkan alamat lengkap rumah itu dengan presisi. Saya datang ke sini untuk menemui desainer kepercayaan saya. Saya ada janji fitting terakhir dan pengambilan gaun untuk pelantikan suami saya besok. Bu Ratih dan Bayu saling pandang, bingung. Kening Bu Ratih berkerut dalam. Desainer? Di rumah kontrakan kumuh ini? Tetangga kiri kanan cuma tukang bakso dan guru honorer. Siapa yang dimaksud? Maaf, Bu. Sepertinya ibu benar-benar salah orang, kata Bu Ratih dengan tawa kecil yang meremehkan. Di sini tidak ada desainer. Yang ada cuma saya, anak saya Bayu, dan menantu saya Vina yang cuma ibu rumah tangga biasa. Mungkin desainer ibu itu tinggal di komplek elit sebelah. Bu Dewi menatap Bu Ratih dengan tatapan aneh, seolah ia sedang melihat makhluk purba yang gagal berevolusi. Saya mencari Ibu Vina, pemilik V Collection. Hening. Suasana di teras rumah itu mendadak sunyi senyap. Angin pun seolah berhenti berhembus. Vina? Ulang Bu Ratih. Matanya mengerjap-ngerjap. Maksud ibu, Vina menantu saya? Si Vina yang itu? Iya, Vina menantu Anda, tegas Bu Dewi. Panggilkan dia sekarang. Waktu saya tidak banyak. Otak Bu Ratih macet. Vina? Desainer? V Collection? Nama itu terdengar asing tapi juga aneh. Bagaimana mungkin Vina, si upik abu yang setiap hari ia suruh mengepel lantai dan ia hina sebagai benalu, dicari oleh nyonya besar bermobil Alphard dengan sebutan desainer kepercayaan? Wah, Jeng Ratih menantunya ternyata desainer. Bisik Bu Tejo dari belakang, nadanya penuh rasa ingin tahu yang membara. Bu Ratih gelagapan. Wajahnya pucat pasi. Vina itu cuma tukang jahit permak. Bu, mungkin ibu salah dengar. Dia cuma bisa potong celana kepanjangan. Mana mungkin dia bikin baju buat ibu. Bu Dewi menghela napas panjang. Tampak mulai kehilangan kesabarannya menghadapi kebodohan di depannya. Ibu jangan menghina orang sembarangan. Karya Vina itu sudah saya pakai untuk acara kenegaraan 2 kali. Kualitasnya jauh di atas baju yang ibu pakai sekarang. Panggilkan Vina. Sekarang. Nada bicara Bu Dewi yang menekan membuat nyali Bu Ratih ciut seketika. Iya, Bu. Sebentar. Cicit Bu Ratih. Ia menoleh ke dalam rumah, hendak berteriak memanggil Vina, tapi suaranya tercekat. Di ambang pintu, Vina sudah berdiri. Penampilan Vina berbeda dari 1 jam yang lalu. Ia telah mengganti kaos lusuhnya dengan kemeja putih bersih yang disetrika licin dan celana bahan hitam yang rapi. Rambutnya diikat satu dengan elegan. Wajahnya yang tanpa makeup tebal justru memancarkan kecantikan alami yang berkelas. Jauh lebih bersinar daripada Bu Ratih dengan segala dempulnya. Di tangannya, Vina membawa sebuah kotak karton besar berwarna hitam yang terlihat mewah namun memancarkan aura kesedihan. Vina melangkah keluar, melewati kerumunan ibu-ibu arisan yang menatapnya dengan mulut ternganga. Ia berjalan melewati Bu Ratih dan Bayu tanpa menoleh sedikit pun. Langkahnya mantap menuju Bu Dewi. Selamat siang, Bu Dewi. Sapa Vina. Suaranya tenang. Namun ada getaran halus yang menyeratkan badai di dadanya. Ia tidak menunduk seperti pembantu, melainkan menatap Bu Dewi sejajar sebagai seorang profesional. Bu Dewi tersenyum tipis, senyum yang tulus, berbeda 180 derajat dengan saat ia menatap Bu Ratih. Siang, Mbak Vina. Maaf saya datang mendadak. Saya sudah tidak sabar mau lihat gaunnya. Ajudan saya bilang preview fotonya kemarin luar biasa. Jantung Vina serasa berhenti berdetak. Ia menelan ludah yang terasa pahit. Inilah saatnya. Saat di mana kebenaran akan menampar wajah-wajah munafik di sekelilingnya. Sekaligus saat di mana nasibnya dipertaruhkan. Vina tidak langsung menjawab. Ia meletakkan kotak hitam itu di atas meja teras yang terbuat dari kayu jati Belanda. Tangannya mengusap tutup kotak itu perlahan. Bu Ratih dan Bayu memperhatikan dengan napas tertahan. Mereka mulai menyadari bahwa kotak itu adalah kotak yang sama yang semalam Vina peluk sambil menangis. Kotak berisi kain perca yang Bu Ratih robek. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes di pelipis Bu Ratih. Firasat buruk yang amat sangat mulai merayapi punggungnya. Jika benar wanita kaya ini adalah klien Vina, dan jika benar kain perca yang ia robek itu adalah pesanan wanita ini, maka tamatlah riwayatnya. Silakan, Mbak Vina. Buka kotaknya, pinta Bu Dewi antusias. Sama sekali tidak menyadari ketegangan yang menggantung tebal di udara seperti kabut asap. Saya mau langsung coba. Kalau pas, nanti malah mau saya pakai untuk gala dinner prapelantikan. Vina menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan keberanian. Ia melirik sekilas ke arah Bayu.
Suaminya itu tampak bingung dan cemas. Matanya berpindah-pindah dari wajah Vina ke wajah ibunya. Laki-laki yang semalam menyuruhnya meminta maaf itu kini tampak sangat kecil dan tidak berdaya. Bu Dewi, ucap Vina pelan. Sebelum saya buka kotak ini, saya harus menyampaikan sesuatu yang sangat berat. Saya harap ibu bisa mendengarkan penjelasan saya sampai selesai. Senyum di wajah Bu Dewi perlahan memudar. Insting tajamnya sebagai istri pejabat dan pebisnis langsung menangkap sinyal bahaya. Sikap tubuhnya berubah menjadi siaga. Ada apa, Vina? Ada masalah dengan ukurannya? Atau bahannya? Lebih buruk dari itu, Bu, jawab Vina. Tangan Vina perlahan membuka tutup kotak hitam itu. Semua mata tertuju ke sana. Bu Ratih menahan napas sampai wajahnya membiru. Berdoa dalam hati semoga keajaiban terjadi dan kain itu tiba-tiba utuh kembali. Namun, Tuhan tidak bekerja untuk melindungi kejahatan. Tutup kotak terbuka. Di dalamnya, teronggok kain batik tulis sutra Sekar Jagat yang indah namun tragis. Gaun yang seharusnya menjadi mahakarya itu kini tampak seperti korban pembantaian. Bagian dadanya terbelah dua dengan potongan kasar yang tidak beraturan. Payet-payet kristalnya rontok, menyisakan benang-benang yang menjuntai putus. Lengan kanannya hampir lepas dari badan gaun. Pemandangan itu begitu mengerikan bagi siapapun yang mengerti seni. Bahkan ibu-ibu arisan yang awam pun bisa melihat bahwa benda yang rusak itu adalah barang mahal. Astaga! Pekik Bu Tejo dan beberapa ibu lainnya bersamaan. Bu Dewi terdiam. Matanya membelalak lebar, menatap gaun impiannya yang kini menjadi sampah. Wajahnya yang tadi ramah seketika berubah merah pada menahan amarah. Rahangnya mengeras. Ia mengulurkan tangan, menyentuh tepi kain yang robek itu, memastikan penglihatannya tidak salah. Apa artinya ini, Vina? Suara Bu Dewi bergetar, rendah dan berbahaya. Ini bukan sekadar salah jahit. Ini dirusak. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang berani menghancurkan batik tulis yang saya pesan khusus dari pengrajin keraton ini? Vina mengangkat wajahnya. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering semalam. Ia menunjuk lurus ke arah Bu Ratih yang kini berdiri gemetar di samping pintu. Kakinya lemas seperti jeli. Maafkan saya, Bu Dewi. Gaun pesanan ibu senilai 50 juta rupiah ini dirusak oleh mertua saya, Ibu Ratih, kemarin siang. Ucap Vina lantang. Setiap suku katanya terdengar jelas di telinga semua orang yang hadir. Bagai disambar petir di siang bolong, tubuh Bu Ratih limbung. Ia harus berpegangan pada kusen pintu agar tidak jatuh. Wajahnya seputih kapas. Bohong, teriak Bu Ratih spontan, mencoba membela diri dengan sisa-sisa tenaganya. Dia bohong, Bu. Itu kain bekas. Saya kira itu kain bekas buat lab. Vina tidak pernah bilang itu punya ibu. Dia cuma taruh di gudang. Cukup, bentak Bu Dewi. Suaranya menggelegar, membuat Bu Ratih langsung kicep. Bu Dewi menatap Bu Ratih dengan tatapan yang bisa membunuh. Ibu bilang ini kain bekas? Ibu buta atau bodoh? Ini sutra ATBM, alat tenun bukan mesin, grade A. Teksturnya, kilaunya, baunya saja sudah beda dengan kain lab. Dan Anda bilang Vina menaruhnya di gudang? Vina adalah desainer paling teliti yang pernah saya kenal. Dia tidak mungkin memperlakukan karyanya sembarangan kecuali ada orang yang mengusik ruang kerjanya. Bayu yang melihat ibunya di pojokan mencoba masuk ke dalam percakapan. Mencoba menjadi pahlawan kesiangan. Maaf, Bu Dewi. Tolong jangan bentak-bentak ibu saya. Mungkin ini cuma salah paham. Ibu saya memang orang tua. Matanya agak rabun. Lagi pula, apa benar harganya semahal itu? Vina kan cuma jahit di rumah. Masa harganya 50 juta? Jangan-jangan Vina yang melebih-lebihkan. Kalimat Bayu terhenti ketika Bu Dewi menatapnya dengan jijik. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka sebuah file, dan menunjukkannya ke depan muka Bayu. Lihat ini, seru Bu Dewi. Ini bukti transfer uang muka saya ke rekening Vina sebesar 25 juta rupiah minggu lalu. Dan ini info resmi harga kain dan jasa desain total 50 juta. Anda pikir saya orang bodoh yang mau ditipu harga? Mata Bayu melotot melihat angka 0 yang berderet di layar ponsel itu. 25 juta. Uang sebanyak itu masuk rekening istrinya. Dan ia tidak pernah tahu? Ia menoleh ke arah Vina dengan tatapan tak percaya. Istrinya yang ia anggap beban, yang ibunya sebut benalu, ternyata memiliki penghasilan yang jauh lebih besar darinya dalam sekali transaksi. Mas Bayu, kata Vina dingin, kamu bilang semalam, cuma kain perca, minta maaf saja. Sekarang kamu lihat sendiri kan? Ini bukan kain perca. Ini tanggung jawab profesional saya yang dihancurkan oleh arogansi ibumu. Vina. Bayu kehabisan kata-kata. Bu Dewi kembali menatap Bu Ratih yang kini sudah menangis ketakutan. Ibu Ratih, dengar baik-baik. Gaun ini harusnya saya pakai besok untuk pelantikan suami saya. Ibu tidak hanya merusak kain,
Ibu merusak rencana saya, mempermalukan saya karena saya tidak punya baju untuk acara besok, dan menghina profesi desainer. Saya minta maaf, Bu. Saya benar-benar tidak tahu. Isak Bu Ratih. Air matanya melunturkan maskara hingga wajahnya belepotan hitam. Harga dirinya sebagai nyonya rumah arisan runtuh berkeping-keping di depan teman-temannya yang kini berbisik-bisik mencemooh. Minta maaf tidak bisa mengembalikan kain ini jadi utuh, tegas Bu Dewi. Saya tidak mau tahu. Saya minta ganti rugi penuh. 50 juta rupiah. Tunai. Hari ini juga. 50 juta? Pekik Bu Ratih dan Bayu bersamaan. Iya. 50 juta. Itu harga gaunnya. Belum termasuk denda kerugian imaterial karena saya harus cari desainer lain dadakan dan menanggung malu. Kalau saya mau jahat, saya bisa tuntut 100 juta, kata Bu Dewi tanpa ampun. Kalau tidak dibayar hari ini, saya akan laporkan ini ke polisi. Pasal perusakan properti orang lain dan perbuatan tidak menyenangkan. Suami saya kenal baik dengan Kapolres. Kalian mau saya telepon sekarang? Ancaman itu nyata. Bu Ratih gemetar hebat. Penjara. Kata itu terbayang mengerikan di benaknya. Ia menatap Bayu, memohon pertolongan. Bayu, tolong ibu. Nak, bayar. Nak, ibu nggak mau dipenjara. Rengek Bu Ratih sambil menarik-narik kemeja Bayu. Bayu panik luar biasa. Wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi punggungnya. Bu, Bayu nggak punya uang segitu. Tabungan Bayu cuma ada 5 juta. Itu pun buat servis motor dan bayar kontrakan bulan depan. Pakai uang Vina. Vina kan punya uang. Tadi katanya sudah ditransfer 25 juta. Seru Bu Ratih, kembali menunjuk Vina. Watak aslinya yang egois kembali muncul dalam keadaan terdesak. Vina, kamu bayar ganti ruginya. Kamu kan istrinya Bayu. Kamu harus bantu keluarga. Vina tertawa kecil. Tawa yang getir dan menyedihkan. Bantu? Setelah ibu hina saya? Setelah ibu robek karya saya? Dan sekarang ibu mau pakai uang hasil keringat saya untuk menutupi kesalahan ibu? Di mana otak ibu? Vina, kamu jangan kurang ajar. Kamu mau mertuamu di penjara? Bentak Bayu. Panik dan stres membuatnya kembali menyalahkan Vina. Mas, dengar, kata Vina tegas, menatap mata suaminya dalam-dalam. Uang 25 juta itu adalah uang muka dari Bu Dewi. Uang itu harus saya kembalikan ke Bu Dewi karena pesanan batal. Jadi uang itu bukan milik saya. Itu milik Bu Dewi. Saya akan kembalikan detik ini juga. Vina mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi mobile banking, dan dengan cepat melakukan transfer balik di depan mata mereka semua. Sudah saya kembalikan DP-nya. Bu Dewi, silakan cek, kata Vina sambil menunjukkan bukti transaksi sukses. Bu Dewi mengecek ponselnya. Sudah masuk. Terima kasih atas profesionalisme kamu. Vina, meski mertuamu begini, kamu tetap jujur. Vina kembali menatap Bu Ratih dan Bayu. Nah, sekarang sisa utangnya adalah nilai kerugian kain dan denda. Total 50 juta lagi yang harus kalian bayar ke Bu Dewi. Itu urusan kalian. Saya tidak punya uang lagi. Saya angkat tangan. Vina A. Bu Ratih menjerit frustrasi. Kamu tega. Ibu yang tega, balas Vina berteriak, melepaskan semua beban di dadanya. Ibu yang merobeknya. Ibu yang harus tanggung jawab. Jangan berlindung di balik punggung saya lagi. Bu Dewi melipat tangannya di dada, menikmati pertunjukan karma ini. Waktu saya habis. Saya tunggu uangnya 1 jam dari sekarang. Kalau tidak ada, sopir saya akan antar kita semua ke kantor polisi. Keheningan yang mencekam menyelimuti teras itu. Tetangga dan teman arisan menonton dengan napas tertahan. Bu Ratih terjepit. Bayu tidak punya uang. Vina menolak membantu. Tiba-tiba, mata Bu Dewi tertuju pada leher dan pergelangan tangan Bu Ratih. Kalau tidak ada uang tunai, sepertinya emas-emas yang ibu pakai itu cukup banyak. Kalau dijual, mungkin bisa menutupi sebagian. Bu Ratih refleks menutupi kalung emasnya yang tebal. Tidak. Ini harta saya satu-satunya. Ini kenang-kenangan. Pilih mana, Bu Ratih? Tanya Bu Dewi dingin. Emas hilang, atau tidur di jeruji besi malam ini? Saya tidak main-main. Bu Ratih menangis meraung-raung. Ia melihat ke sekeliling, mencari simpati. Tapi teman-teman arisannya, Bu Tejo dan kawan-kawan, justru membuang muka. Mereka jijik melihat kelakuan Bu Ratih yang ternyata miskin tapi sombong, dan jahat pada menantu. Sudahlah, Jeng Ratih, jual saja. Daripada dipolisikan istri pejabat. Malu-maluin kita semua. Celetuk Bu Tejo pedas. Bayu. Bu Ratih menatap anaknya lagi. Bayu menunduk. Tidak berani menatap ibunya. Jual saja, Bu. Bayu benar-benar nggak punya uang. Bayu nggak mau ibu di penjara.
Nanti kalau Bayu ada rezeki, Bayu ganti. Kata-kata Bayu adalah vonis terakhir. Dengan tangan gemetar dan air mata bercucuran, Bu Ratih melepaskan satu persatu simbol kesombongannya. Gelang keroncong yang bunyinya, kerincing-kerincing, setiap ia pamerkan. Kalung rantai tebal yang ia banggakan, cincin-cincin di jarinya. Vina, antarkan mertuamu ke toko emas sekarang. Saya tunggu di sini. Perintah Bu Dewi. Vina mengangguk. Mari, Bu. Saya antar. Jangan lama-lama. Bu Dewi sibuk. Bu Ratih berjalan tertatih-tatih menuju motor Bayu, dipapah oleh anak laki-lakinya yang tak berguna. Vina mengikuti dari belakang dengan kepala tegak. Saat melewati kerumunan ibu-ibu arisan, Vina bisa mendengar bisikan-bisikan mereka. Kasihannya, ternyata kayak bohong-bohongan. Jahat banget sama menantu, padahal menantunya desainer hebat. Syukur deh, biar kapok. Sombong sih. Harga diri Bu Ratih hari itu bukan hanya hancur, tapi digiling rata dengan tanah, tepat di depan orang-orang yang selama ini ia coba kagumkan. Dan Vina, menantu rasa pembantu itu, kini berdiri di atas puing-puing kesombongan mertuanya, siap untuk terbang bebas. Perjalanan menuju toko emas yang itu terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan bagi Bu Ratih. Matahari yang bersinar terik seolah tak mampu menghangatkan tubuhnya yang menggigil karena ketakutan. Ia duduk di bonceng Bayu di atas motor bebek tua yang suspensinya sudah mati. Setiap guncangan di jalan berlubang seirama dengan detak jantungnya yang berpacu tak karuan. Vina mengikuti mereka dari belakang menggunakan ojek pangkalan yang ia panggil dadakan. Ia menolak dibonceng bertiga atau berdekatan dengan mertua dan suaminya. Ia butuh jarak. Ia butuh ruang untuk menata hatinya yang sudah porak-poranda. Di sepanjang jalan keluar kompleks, Vina melihat tetangga-tetangga yang masih berkerumun di depan pagar rumah mereka, menatap rombongan kecil itu dengan tatapan penuh selidik dan bisik-bisik yang tajam. Lihat tuh, Bu Ratih dibawa ke toko emas. Pasti buat ganti rugi baju yang dirusak itu. Bisik seorang tetangga yang sedang menyiram tanaman. Suaranya cukup keras untuk didengar. Makanya, jangan sombong. Kualatkan sama menantu. Sahut yang lain. Suara-suara itu bagaikan sembilu yang menyayat telinga Bu Ratih. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di balik punggung Bayu yang sempit. Helm longgar yang dipakainya miring ke kiri, menambah kesan menyedihkan dari sosok yang biasanya selalu mendongak angkuh itu. Sesampainya di pusat pertokoan emas di pasar kecamatan, suasana sedang ramai. Toko emas, Semar Jaya, tempat langganan Bu Ratih mencuci mata, dan sesekali membeli emas muda gram kecil untuk dipamerkan, penuh dengan pengunjung. Bayu memarkir motornya dengan kasar. Wajahnya kusut, penuh beban. Ia merasa masa depannya sedang dipertaruhkan di sini. Ayo, Bu, cepat turun. Jangan lama-lama, nanti Bu Dewi marah lagi. Desak Bayu tidak sabar. Bu Ratih turun dengan lutut gemetar. Ia memegangi tas tangannya erat-erat, seolah tas itu berisi nyawanya. Di dalam tas itu, tersimpan dompet perhiasan yang selama ini ia agung-agungkan sebagai bukti kejayaan keluarga mereka. Vina turun dari ojek, membayar abang ojek, lalu berdiri tegak di samping mereka. Wajahnya datar, tanpa ekspresi belas kasihan. Ayo masuk, ajak Vina dingin. Mereka bertiga masuk ke dalam toko. Hawa sejuk AC toko emas langsung menyapa, kontras dengan keringat dingin yang membasahi tubuh Bu Ratih. Kilau emas di etalase kaca seolah mengejek kemiskinan mereka yang sebentar lagi akan terungkap. Bu Ratih, tumben siang-siang mampir. Mau tukar tambah gelang lagi, Bu? Ada model baru loh, model kendari yang Ibu suka. Sapa Koh Ahong, pemilik toko yang sudah hafal dengan Bu Ratih, pelanggan yang rewel tapi belanjanya sedikit. Biasanya, Bu Ratih akan menyambut sapaan itu dengan tawa renyah dan gaya sok akrab. Tapi hari ini, lidahnya keluh. Koh! Suara Bu Ratih parau. Ia meletakkan tasnya di atas etalase kaca. Tangan keriputnya gemetar saat mengeluarkan dompet bludru merah. Saya mau jual. Semuanya. Koh Ahong mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Semuanya, Bu? Mau ganti mobil apa gimana nih? Tumben borong jual. Bu Ratih tidak menjawab. Ia mulai mengeluarkan koleksinya satu persatu. Kalung rantai medan yang tebal, namun kopong di tengah. Gelang keroncong 6 buah yang selalu berbunyi nyaring, cincin bermata merah delima imitasi, dan sepasang anting gantung yang panjang. Bayu menatap tumpukan emas itu dengan harap-harap cemas. Dalam benaknya, emas ibunya sangat banyak. Ibunya selalu bilang, ini tabungan masa depanmu, Bayu. Ini nilainya ratusan juta. Bayu berdoa semoga nilainya cukup untuk membayar ganti rugi 50 juta. Dan syukur-syukur masih ada sisa. Koh Ahong mengambil kalkulator dan kaca pembesar. Ia mulai memeriksa kadar emas itu satu persatu dengan teliti. Ia menggosokkan sedikit bagian emas ke batu uji, lalu meneteskan air keras. Suasana hening dan tegang. Hanya bunyi,
Tik-tak. Kalkulator Koh Ahong yang terdengar. Gumam Koh Ahong sambil mengerutkan kening. Ia melirik Bu Ratih sekilas, lalu kembali menatap timbangan digital. Gimana, Koh? Berapa totalnya? Cepat ya, Koh, desak Bayu. Keringat mengucur di pelipisnya. Koh Ahong meletakkan kalkulatornya, lalu menatap Bu Ratih dengan tatapan prihatin campur sungkan. Bu Ratih, ini serius mau dijual semua? Iya, Koh, cepat hitung. Bentak Bu Ratih karena panik. Oke, begini ya, Bu, Mas Bayu. Koh Ahong menjelaskan dengan hati-hati. Ini kalung rantai, model lama. Kadarnya cuma 375 atau emas muda 8 karat. Kondisinya juga sudah ada yang patah di sambungan. Jadi harganya jatuh. Gelang keroncong ini, maaf Bu, ini sepuhan. Ini bukan emas murni. Cuma luarnya saja disepuh emas tua, dalamnya tembaga. Apa? Teriak Bayu kaget. Ibu bilang itu emas 24 karat. Bu Ratih menunduk. Wajahnya merah padam. Ia memang sering membual soal kadar emasnya pada Bayu dan tetangga. Ia membeli perhiasan sepuhan demi terlihat mentereng dengan biaya murah. Terus sisanya, Koh? Tanya Bayu lemas. Cincin ini emas tua, 70%. Anting juga lumayan. Tapi beratnya ringan, Bu. Total semua emas yang asli di sini beratnya cuma sekitar 25 gram campuran emas muda dan tua. Ditambah potongan penjualan dan kondisi barang. Koh Ahong mengetik angka di kalkulator lalu memutar layarnya ke arah mereka. Angka yang tertera di sana membuat mata Bayu mau copot. 18.500.000 rupiah. 18.500.000 rupiah. Sebut Koh Ahong. Dunia Bayu runtuh seketika. Kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada etalase. Cuma segitu, Koh? Nggak salah hitung? Katanya ini harta karun? Kita butuh 50 juta, Koh. Vina yang berdiri di belakang hanya tersenyum miris. Ia sudah menduga hal ini. Ia tahu persis kebiasaan mertuanya yang lebih mementingkan kulihat daripada kualitas. Bu Ratih adalah tipe orang yang rela membeli barang palsu demi pujian sesaat. Masih kurang banyak. Gumam Bu Ratih. Air matanya menetes di atas kaca etalase. Bayu, gimana ini, Nak? Kurangnya masih 31 juta lebih. Ibu kok bohong sama Bayu selama ini? Bayu meledak di tengah toko, tidak peduli pada tatapan pengunjung lain. Ibu bilang simpanan ibu banyak. Ibu bilang kalau ada apa-apa kita aman. Ternyata cuma emas sepuhan. Sekarang kita mau cari uang 30 juta di mana dalam waktu 1 jam, Bu? Bu Ratih menangis sesenggukan. Ibu malu, Bayu. Ibu cuma pengen kelihatan mampu di depan besan dan tetangga. Vina melangkah maju, memotong drama keluarga itu. Koh, terima saja uangnya. 18,5 juta. Bayar tunai sekarang. Baik, Mbak Vina. Koh Ahong segera menghitung uang pecahan 100 ribuan. Vina mengambil amplop tebal berisi uang itu, lalu menoleh pada suami dan mertuanya. Kalian dengar sendiri kan? Harga diri yang ibu banggakan itu ternyata palsu. Sama seperti gelang keroncong ini. Sekarang kita punya 18,5 juta. Kurangnya 31,5 juta. Mas Bayu, sekarang giliran kamu. Aku. Bayu menunjuk dirinya sendiri dengan wajah pucat. Iya, kamu kepala keluarga, kan? Kamu yang harus bertanggung jawab atas ulah ibumu. Jual motor kamu sekarang. Perintah Vina dingin. Jual motor. Gila kamu, Vin. Tolak Bayu mentah-mentah. Itu motor satu-satunya buat aku kerja. Kalau dijual aku naik apa? Lagian itu motor masih kredit. BPKB-nya di leasing. Kalau begitu, silakan pilih. Motor selamat. Tapi ibu masuk penjara sore ini. Atau motor dijual, oper kredit atau gadai. Untuk menutupi kekurangan. Dan ibu bebas. Vina memberikan ultimatum yang logis namun kejam. Bu Ratih langsung memeluk kaki Bayu. Bayu, tolong ibu. Nak, jangan biarkan ibu di penjara. Jual saja motornya. Nak, nanti ibu janji nggak bakal gaya-gayaan lagi. Bayu menjambak rambutnya sendiri karena frustrasi. Situasi ini benar-benar mencekik lehernya. Di satu sisi, motor itu adalah kakinya untuk mencari nafkah. Di sisi lain, bayangan ibunya yang tua renta mendekam di sel tahanan yang dingin membuatnya tidak tega. Tapi Vin, kalaupun motor dijual atau digadai, paling laku berapa? Motor butut begitu paling tinggi 5 juta. Masih kurang banyak. Seru Bayu putus asa. Vina menatap mereka berdua dengan tatapan kalkulatif. Masih ada satu cara. Sertifikat tanah rumah peninggalan bapak di kampung yang selama ini ibu simpan mati-matian. Yang katanya mau diwariskan ke kakakmu yang di luar kota. Bu Ratih terbelalak. Jangan. Itu tanah pusaka. Kakakmu pasti marah besar kalau tahu tanah itu dijual.
Ibu lebih takut sama Mas Andri atau sama polisi? Tanya Vina tajam. Bu Dewi orang yang punya kuasa. Bu, dia tidak main-main. Kalau uang 50 juta tidak ada di mejanya dalam waktu 30 menit lagi, dia akan telepon Kapolres. Ancaman itu ampuh. Bu Ratih lemas. Pertahanannya runtuh total. Ia tidak punya pilihan lain selain mengorbankan segalanya demi kebebasannya sendiri. Ya sudah. Isak Bu Ratih pasrah. Tapi sertifikatnya di rumah. Dan butuh waktu buat jual. Kita tidak perlu jual tanahnya sekarang. Kita gadaikan sertifikatnya ke pegadaian di seberang jalan sana. Nilainya pasti cukup untuk menutupi 25 juta lebih. Vina memberikan solusi praktis seolah ia sudah memikirkan skenario ini sejak awal. Dengan langkah gontai, Bayu dan Bu Ratih mengikuti instruksi Vina. Siang itu menjadi siang terpanjang dalam hidup mereka. Mereka berlari berpacu dengan waktu, menggadaikan satu-satunya aset berharga yang tersisa, memproses administrasi dengan tangan gemetar, demi menebus sebuah kesalahan fatal akibat gengsi dan arogansi. Jarum jam menunjukkan pukul 2 siang lewat 15 menit ketika rombongan kecil itu kembali ke rumah kontrakan. Mobil Alphard hitam Bu Dewi masih terparkir angkuh di depan pagar, menjadi tontonan warga yang kini jumlahnya semakin banyak. Gosip sudah menyebar ke seluruh penjuru RT. Berita tentang Bu Ratih merusak baju 50 juta, dan polisi mau datang, menjadi headline panas di grup WhatsApp ibu-ibu. Vina turun dari ojek, diikuti Bayu yang memarkir motornya, yang untungnya tidak jadi dijual karena sertifikat tanah sudah menutupi kekurangan dana. Bayu membawa tas plastik hitam berisi tumpukan uang tunai hasil penjualan emas dan pencairan gadai. Mereka berjalan membelah kerumunan tetangga. Kali ini, tidak ada lagi kepala yang mendongak. Bu Ratih berjalan dengan bahu merosot. Tatapannya kosong menatap aspal. Ia merasa telanjang. Semua emas yang biasa menempel di tubuhnya sudah lenyap. Lehernya kosong, pergelangan tangannya polos. Identitasnya sebagai orang kaya lama telah dilucuti habis. Lihat, Bu Ratih emasnya sudah nggak ada semua. Bisik Bu Tejo nyaring, sengaja memancing suasana. Iya, ludes beneran. Kasihannya, tapi salah sendiri sih. Timpal yang lain. Bu Ratih mendengar semuanya. Tapi ia sudah tidak punya tenaga untuk membalas. Rasa malunya sudah sampai ke ubun-ubun. Di teras rumah, Bu Dewi duduk dengan tenang sambil memainkan ponselnya. Wajahnya tetap dingin dan tidak tersenyum sedikit pun saat melihat kedatangan mereka. Vina mempersilakan Bayu meletakkan uang itu di meja. Ini, Bu, kata Bayu dengan suara serak. Totalnya 50 juta rupiah. Uang tunai. Hasil jual emas ibu dan gadai tanah warisan. Bu Dewi tidak langsung mengambil uang itu. Ia menatap tumpukan uang lusuh di dalam plastik hitam dengan tatapan prihatin. Bukan prihatin karena jumlahnya, tapi prihatin pada kebodohan keluarga ini yang harus kehilangan segalanya demi sebuah pelajaran hidup. Hitung, perintah Bu Dewi pada ajudannya yang berdiri di samping. Sang ajudan dengan sigap menghitung uang tersebut menggunakan tangan dengan cepat dan terampil. Suasana hening mencekam. Hanya suara lembaran uang kertas yang bergesekan yang terdengar. 5 menit kemudian, ajudan itu mengangguk. Pas, Bu, 50 juta. Bu Dewi mengangguk pelan. Ia berdiri, merapikan blazernya. Matanya menatap Bu Ratih yang kini duduk di kursi pojok teras. Tampak 10 tahun lebih tua dari pagi tadi. Bu Ratih, panggil Bu Dewi. Bu Ratih mengangkat wajahnya perlahan. Matanya bengkak dan merah. Uang ini. Bu Dewi menunjuk tumpukan uang itu. Hanya mengganti kerugian materi saya. Kain yang rusak bisa saya beli lagi. Meski butuh waktu. Tapi kepercayaan yang rusak, hati yang sakit karena dihina, itu tidak bisa dibayar dengan uang. Bu Ratih hanya terisak pelan. Saya harap kejadian hari ini menjadi pelajaran mahal buat ibu. Jangan pernah menilai orang dari luarnya. Jangan pernah meremehkan menantu ibu sendiri. Ibu membuang berlian demi mempertahankan batu kerikil. Lanjut Bu Dewi penuh filosofi. Ia melirik Bayu yang menunduk malu. Dan untuk Anda, Pak Bayu, jadilah suami yang punya pendirian. Jangan biarkan ibumu menyetir hidupmu sampai ke jurang. Setelah memberikan kuliah singkat yang menohok itu, Bu Dewi beralih pada Vina. Tatapannya melembut. Vina, kata Bu Dewi, saya kecewa pesanan saya gagal. Saya harus cari gaun pengganti sore ini juga. Tapi saya tahu ini bukan sepenuhnya salah kamu. Bakatmu terlalu berharga untuk diredam di rumah beracun ini. Bu Dewi mengambil kartu nama dari tasnya dan memberikannya pada Vina. Ini kartu nama asisten pribadi saya. Kalau kamu butuh pekerjaan, atau tempat untuk berkarya yang lebih layak, hubungi dia. Saya punya butik di pusat kota yang butuh kepala desainer. Saya tidak peduli latar belakangmu. Saya peduli karyamu. Vina menerima kartu nama itu dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca. Di tengah kehancuran ini,
Ada satu pintu harapan yang terbuka lebar. Terima kasih, Bu Dewi. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Pikirkan baik-baik. Jangan biarkan potensimu mati di sini. Pesan Bu Dewi terakhir kali. Ajudan Bu Dewi memasukkan uang 50 juta itu ke dalam tas kerja. Mereka kemudian berjalan menuju mobil Alphard. Sesaat sebelum masuk mobil, Bu Dewi menoleh ke arah kerumunan tetangga yang menonton. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata Bu Dewi lantang. Kejadian hari ini bukan tontonan gratis. Ini peringatan buat kita semua. Hati-hati dengan lisan. Hati-hati dengan gengsi. Selamat siang. Mobil mewah itu pun melaju perlahan meninggalkan kepulan debu tipis, membawa serta hawa intimidasi yang selama 2 jam terakhir menyelimuti rumah itu. Sepeninggal Bu Dewi, suasana di teras rumah kontrakan itu terasa hampa. Uang sudah melayang, emas sudah hilang, tanah warisan sudah digadai, dan gaun mewah itu masih teronggok rusak di meja sebagai monumen kegagalan. Bu Tejo dan tetangga lain yang merasa pertunjukan sudah selesai mulai membubarkan diri satu persatu, sambil tetap bergunjing ria. Tidak ada satupun yang datang menghibur Bu Ratih. Mereka justru merasa puas melihat kejatuhan Ratu sombong itu. Di teras, Bayu merosot duduk di lantai. Ia memegangi kepalanya yang pening. Bayangan cicilan gadai tanah yang harus ia bayar setiap bulan mulai menghantuinya. Gajinya yang pas-pasan tidak akan cukup. Gimana kita bayar cicilan gadainya, Bu? Rintih Bayu. Gaji Bayu cuma UMR. Cicilan motor belum lunas. Sekarang tambah cicilan gadai tanah. Kita bisa nggak makan? Bu Ratih tidak menjawab. Ia masih shock berat. Emas-emasnya, harta kesayangannya, semuanya lenyap dalam sekejap mata hanya karena satu guntingan emosional. Ia menatap tangannya yang kosong, lalu menatap Vina dengan tatapan penuh kebencian. Ini semua gara-gara kamu, teriak Bu Ratih tiba-tiba. Suaranya parau tapi tajam. Kalau kamu nggak bawa baju sialan itu ke rumah ini, kalau kamu jujur dari awal kamu jahit baju mahal, ibu nggak akan penasaran. Ibu nggak akan salah sangka. Kamu sengaja kan menjebak ibu. Kamu sengaja mau bikin ibu bangkrut. Bayu menoleh, termakan lagi oleh hasutan ibunya yang sedang mencari kambing hitam. Iya, Vin. Kenapa kamu nggak kunci pintu? Kenapa kamu nggak bilang itu baju 50 juta dari awal? Kalau kamu ngomong, ibu pasti nggak berani sentuh. Vina menatap dua manusia di hadapannya dengan tatapan tak percaya yang bercampur rasa muak luar biasa. Setelah semua yang terjadi, setelah Vina membantu mereka menyelesaikan masalah dengan solusi gadai, setelah Vina mengembalikan uang DP-nya sendiri, mereka masih menyalahkannya? Cukup, kata Vina pelan. Apanya yang cukup? Uang kami habis gara-gara kamu, bentak Bu Ratih. Cukup, teriak Vina menggelegar, membuat Bayu dan Bu Ratih terlonjak kaget. Ini pertama kalinya selama bertahun-tahun menikah. Vina berteriak sekeras itu di depan suaminya. Dada Vina naik turun menahan amarah. Wajahnya merah padam. Kalian ini manusia jenis apa? Tanya Vina dengan suara bergetar hebat. Sudah salah, tidak mau mengaku, malah menyalahkan orang lain. Saya sudah diam, saya sudah sabar. Saya sudah bantu carikan jalan keluar supaya ibu tidak dipenjara. Harusnya kalian berterima kasih. Tapi malah memaki saya. Vina berjalan mendekati meja, mengambil sisa-sisa gaun yang robek itu dan memasukkannya kembali ke dalam kotak. Ia juga mengambil kartu nama Bu Dewi dan menyelipkannya ke saku celana. Mas Bayu, ucap Vina dingin, menatap mata suaminya yang pengecut. Kamu ingat janji pernikahan kita? Kamu berjanji akan melindungi aku, menafkahi aku, dan memuliakan aku. Tapi nyatanya, kamu biarkan ibumu menginjak-injak harga diriku. Kamu biarkan ibumu merampas hakku. Dan hari ini, kamu biarkan aku disalahkan atas dosa ibumu. Dek, aku. Jangan panggil aku Dek lagi, potong Vina. Mulai detik ini, aku bukan istrimu, dan aku bukan babu di rumah ini lagi. Maksud kamu apa, Vina? Tanya Bu Ratih panik. Kamu mau pergi? Mau pergi kemana kamu? Orang tua kamu miskin, kamu nggak punya siapa-siapa. Vina tersenyum sinis. Ia berbalik dan berjalan menuju kamar tidur. Lihat saja nanti, Bu. Siapa yang sebenarnya miskin, dan siapa yang sebenarnya kaya? Gumam Vina sambil membanting pintu kamar. Di dalam kamar, Vina menarik koper besar dari atas lemari. Ia membukanya lebar-lebar. Ia tidak akan membawa banyak barang. Hanya baju-bajunya yang layak, dokumen penting, dan mesin jahit portabel kesayangannya. Mesin jahit itulah sahabat sejatinya, sumber rezekinya yang selama ini ia sembunyikan. Sambil memasukkan baju ke koper, air mata Vina menetes lagi. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata pelepasan. Ia menangisi waktu yang telah ia buang sia-sia untuk mengabdi pada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Tapi hari ini, tangis itu akan menjadi tangis terakhir. Besok,
matahari akan terbit, dan Vina akan menyambutnya sebagai wanita yang merdeka. Tanpa mertua yang jahat, tanpa suami yang lemah, dan tanpa hutang budi pada siapapun. Di luar kamar, Bayu dan Bu Ratih saling pandang dengan wajah pucat. Rumah yang berantakan, sisa makanan arisan yang mulai basi, dan keheningan yang mencekam menjadi saksi bisu awal kehancuran keluarga mereka yang sesungguhnya. Tanpa Vina, mereka hanyalah dua orang yang tidak bisa apa-apa. Dan mereka baru akan menyadarinya sebentar lagi. Suara roda koper yang bergesekan dengan lantai semen terdengar nyaring dan menyakitkan di telinga Bayu dan Bu Ratih. Bunyi itu seolah menjadi lonceng kematian bagi kehidupan nyaman yang selama ini mereka nikmati tanpa rasa syukur. Pintu kamar terbuka lebar, dan Vina melangkah keluar dengan penampilan yang sudah berubah total. Tidak ada lagi daster kusam. Tidak ada lagi wajah lelah yang menunduk patuh. Vina mengenakan celana jeans, kemeja rapi, dan sebuah tas selempang kulit. Di tangan kanannya, ia menyeret koper besar berisi pakaian, sementara tangan kirinya menjinjing tas khusus berisi mesin jahit portabel kesayangannya. Bayu, yang masih duduk merosot di lantai teras dengan tatapan kosong, seketika melompat berdiri saat melihat istrinya benar-benar hendak pergi. Kepanikan yang nyata menyergap dadanya. Selama ini, ancaman, pulang ke rumah orang tua, hanya ia anggap sebagai gertakan sambal wanita yang sedang merajuk. Tapi melihat sorot mata Vina yang dingin dan koper yang sudah terkemas rapi, Bayu sadar ini bukan gertakan. Jack, Vina, tunggu dulu. Bayu berlari menghadang langkah Vina di ruang tamu yang berantakan. Ia merentangkan kedua tangannya, mencoba memblokir jalan menuju pintu keluar. Kamu mau kemana? Kamu serius mau pergi? Jangan bercanda, Vin. Ini bukan waktunya main drama. Vina berhenti, menatap suaminya dengan tatapan datar yang menusuk. Ia tidak mundur, tidak juga mencoba menerobos paksa. Ia hanya berdiri tegak dengan ketenangan yang menakutkan. Minggir, Mas. Aku sudah pesan taksi online. Mobilnya sebentar lagi sampai. Enggak. Aku nggak akan minggir, seru Bayu. Suaranya naik satu oktav karena frustrasi. Kamu istriku, Vina. Tempatmu di sini, di samping suami. Apalagi saat kondisi keluarga lagi hancur begini. Tega kamu ya? Setelah uang ludes, emas ibu habis, tanah digadai. Sekarang kamu mau lari dari tanggung jawab? Kamu mau ninggalin aku sendirian ngurusin masalah ini? Bu Ratih, yang mendengar keributan itu, bangkit dari kursi teras dan tertatih-tatih masuk ke ruang tamu. Wajahnya sembab. Matanya bengkak, tapi mulut tajamnya masih berfungsi dengan baik. Biarkan saja dia pergi, Bayu. Seru Bu Ratih dengan suara serak namun penuh bisa. Perempuan tidak tahu diuntung. Sudah bikin sial, sekarang mau kabur. Pergi sana. Paling juga kamu pulang ke rumah orang tuamu di kampung yang gubuk itu. Jangan harap kamu bisa hidup enak tanpa anak saya. Vina menoleh perlahan ke arah mertuanya. Ada senyum tipis yang tersungging di bibirnya. Senyum yang mengandung rasa kasihan sekaligus ejekan. Rumah orang tua saya memang gubuk, Bu. Tapi setidaknya di sana tidak ada orang yang memakan hati dan harga diri orang lain setiap hari. Di sana tenang, damai. Tidak seperti neraka yang ibu ciptakan di sini. Kurang ajar. Bu Ratih hendak maju untuk menampar Vina, tapi langkahnya terhenti karena pusing yang tiba-tiba menyerang kepalanya akibat terlalu banyak menangis dan tekanan darah yang naik drastis. Ia berpegangan pada pinggiran meja makan yang penuh piring kotor bekas arisan. Vina kembali menatap Bayu. Mas. Kamu bilang aku lari dari tanggung jawab? Coba kamu pikir pakai otakmu yang selama ini jarang kamu pakai. Siapa yang bikin masalah? Siapa yang merusak gaun itu? Siapa yang punya gengsi selangit tapi dompet tipis? Itu kalian. Bukan aku. Tapi kita suami istri, Vin. Masalahku masalahmu juga. Bantah Bayu. Dulu aku juga berpikir begitu. Jawab Vina tenang. Dulu, aku pikir pernikahan itu soal saling melengkapi. Saat kamu gajinya pas-pasan. Aku diam-diam cari tambahan. Aku bangun subuh, tidur malam, mengurus rumah, memasak, mencuci, sambil tetap bekerja menerima jahitan. Semua uang hasil kerjaku, aku pakai untuk menutupi kekurangan belanja dapur yang sering kamu keluhkan. Tanpa pernah aku bilang ke kamu supaya harga dirimu sebagai laki-laki tidak terluka. Mata Bayu membelalak. Maksudmu, selama ini uang belanja cukup itu karena aku yang nambahin, potong Vina tegas. Kamu pikir uang 300.000 seminggu cukup buat makan enak tiap hari, bayar listrik, beli sabun, dan turuti kemauan ibumu yang minta buah lah, minta daging lah? Itu semua pakai uangku, Mas. Uang yang aku dapat dari menjahit baju tetangga, permak celana, sampai pesanan online kecil-kecilan. Aku diam karena aku menghargai kamu. Aku ingin kamu merasa cukup. Bayu terdiam, mulutnya sedikit terbuka. Ia tidak pernah tahu hal ini. Ia selalu berpikir Vina hanya pandai mengatur uang. Tapi apa balasan kalian?
lanjut Vina. Suaranya mulai bergetar menahan emosi yang meluap. Ibu menghinaku setiap hari. Ibu bilang aku pengangguran, benalu, cuma bisa ongkang-ongkang kaki. Dan kamu, Mas, kamu diam saja. Kamu biarkan ibumu merendahkan istrimu sendiri. Bahkan saat karyaku dihancurkan di depan matamu, kamu malah suruh aku minta maaf. Di situ aku sadar, aku bukan istri buat kamu. Aku cuma babu gratis yang kebetulan bisa diajak tidur. Enggak gitu, Vin, aku cuma mau damai. Cicit Bayu lemah. Damai buat siapa? Buat kamu dan ibumu, tapi neraka buat aku, seru Vina. Sudah cukup, Mas. Aku sudah selesai. Hari ini, mata aku terbuka lebar. Ternyata selama ini aku memelihara parasit. Jaga mulutmu, Vina. Bentak Bu Ratih tidak terima. Kamu yang parasit. Kamu numpang hidup di rumah anak saya. Vina tertawa renyah. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel pintarnya. Ia membuka aplikasi mobile banking dengan cepat, lalu menyodorkan layarnya tepat ke depan wajah Bayu. Lihat ini, Mas. Lihat baik-baik. Baca angkanya. Bayu menyipitkan mata, menatap layar ponsel itu. Di sana tertera saldo rekening tabungan atas nama Vina. Saldo, Rp358.450.000. Mata Bayu nyaris keluar dari kelopaknya. Ia mengucek matanya, memastikan ia tidak salah lihat titik dan nolnya. Rp358 juta. Angka yang jauh lebih besar daripada gabungan seluruh aset yang pernah dimiliki keluarga Bayu, bahkan sebelum emas Bu Ratih dijual. 350. Bayu tergagap, lidahnya keluh. Ia menatap Vina dengan pandangan tak percaya, seolah istrinya berubah menjadi alien. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Kamu ngepet? Atau kamu simpanan orang? Astagfirullah. Vina menggeleng prihatin. Isi kepalamu itu kotor sekali. Mas, ini hasil keringatku selama 5 tahun kita menikah. Ini hasil aku menjahit sampai jari-jariku bengkak setiap malam saat kamu mendengkur tidur. Pesanan dari luar kota, dari butik-butik yang minta aku jadi ghost designer, semua masuk ke sini. Aku tabung sedikit demi sedikit untuk masa depan kita. Rencananya, tahun depan aku mau ajak kamu DP rumah sendiri supaya kita bisa pisah dari ibu dan hidup mandiri. Tapi ternyata, Tuhan punya rencana lain. Tuhan tunjukkan sifat aslimu sebelum uang ini aku pakai untuk kamu. Bu Ratih yang mendengar angka itu langsung mendekat dengan mata hijau. Sifat serakahnya muncul seketika, melupakan rasa sakit dan malunya. 300 juta? Vina, itu uang suami juga. Kamu tidak berhak bawa uang itu pergi. Itu harta Gonogini. Bayu, tahan dia. Minta uangnya. Kita bisa tebus tanah yang digadai tadi pakai uang itu. Vina menatap mertuanya dengan jijik yang tak ditutup-tutupi. Harta Gonogini? Dalam mimpi ibu. Ini rekening atas nama saya pribadi. Hasil kerja saya sendiri. Mas Bayu tidak pernah kasih modal sepeser pun. Justru saya yang banyak keluar uang untuk rumah ini. Kalau ibu mau tuntut, silakan sewa pengacara. Tapi ingat, ibu baru saja terancam di penjara karena merusak barang orang. Mau nambah kasus lagi? Bu Ratih terdiam. Giginya gemerutuk menahan geram. Harapan untuk menguasai uang itu pupus seketika oleh logika hukum yang Vina lemparkan. Ponsel Vina bergetar. Notifikasi taksi online sudah tiba. Taksiku sudah sampai, kata Vina sambil menarik kopernya lagi. Minggir, Mas. Kali ini Bayu tidak menghalangi. Tubuhnya lemas. Jiwanya terguncang hebat oleh fakta-fakta yang baru saja terungkap. Ia merasa sangat kecil, sangat bodoh, dan sangat miskin di hadapan wanita yang selama ini ia anggap remeh. Ternyata, berlian yang dimaksud Bu Dewi benar-benar nyata, dan ia baru saja membuangnya ke selokan. Vina berjalan melewati Bayu. Saat berada tepat di samping suaminya, ia berhenti sejenak dan berbisik. Surat gugatan cerai akan aku kirim secepatnya. Jangan persulit prosesnya kalau kamu masih punya sisa harga diri. Vina melangkah keluar pintu. Udara sore yang hangat menyambutnya. Di depan pagar, sebuah mobil MPV Silver sudah menunggu. Beberapa tetangga yang masih berkumpul di pos ronda menatapnya dengan rasa ingin tahu. Vina tidak menunduk malu. Ia mengangkat dagunya, berjalan dengan langkah pasti. Ia menyerahkan koper pada sopir taksi yang dengan sigap membantunya. Sebelum masuk ke dalam mobil, Vina menoleh sekilas ke arah rumah kontrakan itu. Rumah yang 5 tahun ini menyerap energinya, mematikan mimpinya, dan menampung air matanya. Tidak ada rasa sedih. Yang ada hanya rasa lega yang luar biasa. Seperti beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Jalan, Pak, kata Vina pada sopir taksi. Kemana tujuannya, Bu? Tanya sopir itu ramah. Ke pusat kota, Pak. Ke masa depan saya. Jawab Vina mantap.
Mobil itu pun melaju, meninggalkan Bayu yang berdiri terpaku di ambang pintu dan Bu Ratih yang terduduk lemas di kursi tamu sambil meratapi nasib. Rumah itu kini terasa sangat besar, sangat sepi, dan sangat suram. Tidak ada lagi aroma masakan enak, tidak ada lagi lantai yang bersih mengkilap, dan tidak ada lagi sosok Vina yang menjadi penopang hidup mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bayu dan Bu Ratih makan malam dengan mie instan yang dimasak dengan air yang kurang matang. Rasanya hambar, sehambar masa depan mereka. 6 bulan kemudian, pusat kota tampak sibuk seperti biasa. Gedung-gedung bertingkat berlomba mencakar langit, dan etalase toko-toko mewah memamerkan kemewahan duniawi. Di salah satu kawasan ruko strategis di jalan utama, sebuah butik baru saja melakukan grand opening sebulan yang lalu, namun namanya sudah menjadi buah bibir di kalangan sosialita dan pejabat daerah. V-Signature. Papan nama butik itu tertulis dengan huruf emas yang elegan di atas latar marmer hitam. Kaca depannya yang besar menampilkan manekin-manekin yang mengenakan gaun pesta dan kebaya modern dengan detail yang rumit dan memukau. Di dalam butik, suasana terasa hangat dan mewah. Lantainya dilapisi parket kayu berkualitas. Lampu gantung kristal menghiasi langit-langit, dan aroma-aroma terapi lavender menenangkan setiap pengunjung yang datang. Vina berdiri di tengah butik itu, sedang memberikan arahan pada 2 orang asisten desainer dan 3 orang staf jahit. Penampilannya kini jauh berbeda dari 6 bulan lalu. Vina mengenakan blazer dress berwarna navy yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya dipotong bob pendek yang memberikan kesan segar dan profesional. Wajahnya berseri-seri, memancarkan aura kesuksesan dan kepercayaan diri. Mbak Rini, tolong pastikan payet di kebaya ibu gubernur ini tidak ada yang longgar ya. Beliau mau pakai lusa. Instruksi Vina lembut namun tegas. Siap, Bu Vina. Jawab asistennya dengan hormat. Dan untuk pesanan Bu Dewi, tolong siapkan di ruang VIP. Beliau mau datang siang ini bawa teman-temannya dari Jakarta. Tambah Vina. Ya, Vina kini bukan lagi tukang jahit rumahan. Berkat rekomendasi Bu Dewi dan modal tabungannya sendiri, Vina menyewa ruko ini dan membangun bisnisnya secara resmi. Kualitas karyanya berbicara sendiri. Dalam waktu singkat, V-Signature menjadi langganan istri-istri pejabat yang dulu hanya bisa ia lihat dari jauh saat mengintip dari jendela rumah mertuanya. Vina sangat sibuk, tapi ia bahagia. Ia memiliki kendali penuh atas hidupnya. Tidak ada lagi yang membentaknya. Tidak ada lagi yang meremehkannya. Ia dihargai karena karyanya, bukan karena seberapa patuh ia pada suami. Proses perceraiannya dengan Bayu sudah ketuk palu bulan lalu. Vina menang mutlak. Ia kini wanita lajang yang mandiri dan kaya raya. Sementara itu, di sudut kota yang lain, nasib berputar 180 derajat bagi penghuni rumah kontrakan tipe 36 yang dulu Vina tinggalkan. Matahari siang itu sangat terik menyengat kulit. Seorang laki-laki kurus dengan wajah kusam dan mata cekung sedang mendorong kursi roda di trotoar yang tidak rata. Itu adalah Bayu. Pakaiannya lusuh. Kemeja kerjanya sudah pudar warnanya dan ada noda di kerahnya yang tidak bisa hilang karena ia tidak becus mencuci. Di atas kursi roda, duduk sesosok wanita tua yang tampak sangat menyedihkan. Bu Ratih. Tubuhnya kini kurus kering. Rambutnya yang dulu selalu disasak tinggi kini tipis dan beruban. Dibiarkan acak-acakan tertutup kerudung instan yang miring. Wajahnya yang dulu angkuh kini dipenuhi keriput dan guratan penderitaan. Sejak Vina pergi, kehidupan mereka hancur lebur. Tanpa Vina yang mengatur keuangan, gaji Bayu habis tak bersisa hanya di pertengahan bulan. Cicilan gadai tanah di Pegadaian sangat mencekik, memakan hampir separuh gaji Bayu. Sisanya habis untuk bayar kontrakan, listrik, dan obat-obatan Bu Ratih. Bu Ratih jatuh sakit seminggu setelah Vina pergi. Stres berat karena kehilangan emas dan jadi bahan gunjingan tetangga memicu stroke ringan. Sebagian tubuh kirinya lemah, membuatnya susah berjalan jauh. Mulutnya yang dulu tajam kini sedikit mencong, bicaranya agak peloh. Tidak ada lagi tetangga yang mau berteman dengannya. Bu Tejo dan geng sosialitanya sudah lama memblokir nomor Bu Ratih dan mengeluarkannya dari grup arisan, karena ia tidak sanggup bayar iuran. Bu Ratih kini hidup dalam kesepian dan penyesalan yang menggerogoti jiwanya setiap hari. Pelan-pelan, Bayu, aduh, sakit pinggang ibu kena lubang. Keluh Bu Ratih dengan suara serak. Iya, Bu. Sabar, ini trotoarnya rusak. Kita mau ke puskesmas. Angkotnya nggak lewat sini jadi harus jalan ke depan. Sahut Bayu dengan nada lelah. Tidak ada lagi rasa hormat yang berlebihan pada ibunya. Yang ada hanya rasa kewajiban yang membebani. Bayu sering menyalahkan ibunya dalam hati atas kehancuran rumah tangganya. Tapi ia tak punya pilihan selain merawat ibunya. Mereka berjalan melewati deretan ruko-ruko mewah di jalan utama. Bayu mendorong kursi roda dengan napas ngos-ngosan. Tiba-tiba, mata Bu Ratih terpaku pada sebuah bangunan yang paling mencolok di deretan itu. Kaca jendela yang besar, manekin-manekin cantik, dan sebuah mobil Alphard putih yang baru saja parkir di depannya. Pintu butik terbuka, dan seorang satpam berseragam rapi membukakan pintu.
Dari dalam butik, keluar seorang wanita cantik yang sangat familiar. Wanita itu tertawa renyah sambil bersalaman dengan seorang tamu terhormat. Bu Dewi. Bu Ratih menyipitkan matanya yang mulai rabun. Bayu berhenti dulu. Pintanya. Bayu menghentikan kursi roda. Kenapa, Bu? Panas nih. Itu siapa? Bu Ratih menunjuk dengan jari gemetar ke arah wanita cantik di depan butik. Bayu mengikuti arah telunjuk ibunya. Matanya melebar. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Itu Vina. Mantan istrinya terlihat begitu bersinar. Kulitnya cerah terawat, pakaiannya mewah, dan yang paling menyakitkan adalah senyum bahagia yang merekah di wajahnya. Senyum yang tidak pernah Bayu lihat selama 5 tahun pernikahan mereka. Vina tampak sedang mengantar Bu Dewi ke mobil. Gestur tubuhnya penuh percaya diri, selayaknya seorang pengusaha sukses. Di samping pintu masuk, terpampang jelas papan nama. Vina Rahmawati, Owner Lead Designer. Itu Vina, Bu, bisik Bayu. Suaranya tercekat di tenggorokan. Itu butiknya Vina. Bu Ratih ternganga. Mulutnya bergetar hebat. Air mata penyesalan perlahan menetes dari sudut matanya yang keriput. Ia melihat pembantu yang dulu ia hina, ia injak-injak, dan ia tuduh mencuri, kini berdiri di puncak kesuksesan yang bahkan tidak bisa ia impikan. Vina adalah berlian yang sesungguhnya. Berlian yang dulu ada di genggaman tangan Bu Ratih, yang rela mengurusnya, memasakkan makanan enak untuknya, dan berbakti padanya. Tapi karena kebodohan dan kesombongannya yang mementingkan batu kerikil, gengsi semu dan emas palsu, ia membuang berlian itu. Dan sekarang, berlian itu bersinar menyilaukan mata, sementara Bu Ratih hanya bisa menatapnya dari trotoar panas, duduk di kursi roda butut, dengan tubuh bau minyak angin dan masa depan yang gelap. Saat Vina selesai mengantar Bu Dewi, ia berbalik hendak masuk kembali ke butiknya. Tiba-tiba, pandangannya tertuju ke seberang jalan, ke arah trotoar. Mata mereka bertemu. Selama beberapa detik, waktu seolah berhenti. Vina menatap Bayu dan Bu Ratih. Tidak ada kebencian di mata Vina. Tidak ada dendam. Yang ada hanya tatapan asing, seolah ia sedang melihat orang yang tidak pernah ia kenal. Tatapan seorang ratu kepada rakyat jelata yang tidak relevan dengan hidupnya. Vina mengangguk kecil, sebuah gestur sopan santun terakhir, lalu berbalik badan, mengibaskan rambut bobnya yang indah, dan melangkah masuk ke dalam istananya. Pintu kaca tertutup, memisahkan dunia Vina yang sejuk dan wangi dengan dunia Bayu dan Bu Ratih yang panas dan berdebu. Ayo, Bu, jalan lagi, ajak Bayu kasar, menyeka air mata yang tiba-tiba jatuh di pipinya. Ia tidak sanggup melihat lebih lama. Rasa sakit melihat mantan istri sukses tanpanya jauh lebih perih daripada luka fisik apapun. Bu Ratih hanya bisa menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di balik kerudung. Isak tangisnya pecah, bercampur dengan deru kendaraan di jalan raya. Maafkan Ibu, Bayu. Maafkan Ibu. Rintihnya berulang kali. Tapi semua sudah terlambat. Penyesalan memang selalu datang di akhir, dan kali ini, penyesalan itu tidak membawa pengampunan, hanya membawa penderitaan panjang yang harus mereka tanggung sampai akhir hayat. Vina telah terbang tinggi, meninggalkan mereka terpuruk dalam kehancuran yang mereka buat sendiri. Tamat.